Fluktuasi energi spiritual yang datang dari kejauhan semakin intens. Dalam sekejap, beberapa sosok mendarat di tanah datar satu demi satu, menatap sekeliling dengan tatapan terkejut dan ragu. Mereka adalah Xuan Yue Xingjun dan yang lainnya. Apa yang terjadi di sini? Gumam lelaki tua di tengah. Tongbao Xingjun melangkah cepat beberapa langkah ke depan, mengamati pecahan lempengan batu giok dan noda darah di sekitarnya. Setelah jeda yang lama, ia berbisik, seseorang telah menumpahkan darah. Mungkinkah Fumo Xingjun telah kembali? Xuan Yue Xingjun menarik napas panjang, lalu jeritan melengking keluar dari mulutnya, menyapu ke segala arah bagai tsunami. Jeritan melengking itu terus berlanjut dan dapat terdengar hingga puluhan mil jauhnya. Jelaslah bahwa kemarahan Xuan Yue Xingjun telah mencapai puncaknya. Ketiganya terdiam, saling menatap dengan bingung. Setelah jeda yang lama, lolongan itu berhenti, dan pria parubaya di sebelah kiri berbisik, mungkinkah penguasa bintang Tianman dan penguasa bintang Yingniu telah menjadi korban tangan pembasmi bocah itu? Penguasa bintang roh guntur, kau terlalu melebih-lebihkannya. Penguasa bintang Tongbao menggelengkan kepalanya. Penguasa bintang sapi elang ahli dalam menyerang dan bertahan, sementara penguasa bintang Tianman hanya berlatih teknik pedang sepanjang hidupnya dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Jika mereka berdua bekerja sama, kemenangan sudah pasti, tetapi mereka pasti akan berada di atas angin. Kalau begitu katakan padaku, kemana perginya Dewa Bintang Tianman dan Dewa Bintang Yingniu sekarang? Tanya Dewa Bintang Lei Ling sambil mengerutkan kening. Mungkin, anak itu kabur keluar, dan Dewa Bintang Tianman dan Dewa Bintang Yingniu mengusirnya. Tatapan lelaki tua itu tertuju pada gerbang Huitian. Ayo kita keluar dan lihat, kata Xuan Yue Xingjun dengan suara berat. Kita harus meninggalkan seseorang di sini untuk menjaganya. Kalau orang itu masih di dalam, kita harus mengikatnya dan menunggu kita kembali. Tatapan Tongbao Star-Lord tiba-tiba terfokus. Ia paling ahli mengamati wajah orang-orang. Cahaya redup yang berharga terpancar dari dinding tinggi di sampingnya. Biarkan aku tinggal, kata Raja Bintang Tongbao perlahan. Baiklah, Xuan Yue Xingjun mengangguk, kamu harus lebih berhati-hati. Tidak apa-apa, Tongbao Xingjun tersenyum dan berkata, aku membawa gulungan tarian bangau. Kalau ada yang berani membuat masalah, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak sabar menghadapi hidup. Xuan Yue Xingjun melambaikan tangannya, lalu membawa dua orang lainnya dan bergegas menuju gerbang kembali ke surga. Sosok mereka melewati tirai cahaya dan menghilang tanpa jejak. Penguasa bintang Tongbao berdiri sejenak, lalu tiba-tiba melompat ke arah tembok tinggi. Kemudian, ia perlahan melayang turun di luar tembok, berkonsentrasi mengamati jejak-jejak di dinding. Dewa Bintang Tongbao mengulurkan jarinya dan mengetuk dinding dengan ringan. Sepotong dinding terkelupas, memperlihatkan sepotong benda hijau di dalamnya. Tongbao Xingjun mengulurkan tangan dan meraih benda itu, lalu menariknya perlahan. Ia mendapati benda itu adalah tongkat panjang berwarna hijau zamrud. Ia mengerutkan kening benda ini. Ini persis tongkat teratai hijau. Tongbao Xingjun merasa tongkat teratai hijau itu agak familiar. Lalu ia tiba-tiba menyadari ada beberapa benda yang bersinar di dinding, dan ia bisa merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat lemah. Ia buru-buru mengulurkan tangannya dan memutar benda-benda itu satu persatu. Pasir keemasan terbentang di tangannya. Tongbao Xingjun mengamatinya cukup lama, menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah ini kristalisasi kesadaran ilahi? Kristal kesadaran ilahi tidak terlalu berguna baginya, tetapi dapat dijual dengan harga selangit di pusat bintang lain atau pasar gelap. Di wilayah asal, hanya ada beberapa metode kultivasi, tetapi wilayah bintang adalah tempat di mana metode yang tak terhitung jumlahnya terintegrasi, dan terdapat berbagai macam praktisi yang aneh. Sebuah objek spiritual mungkin tidak berarti bagi satu orang, tetapi mungkin merupakan harta yang tak ternilai bagi orang lain. Hal yang sama berlaku untuk kristal kesadaran ilahi. Penguasa bintang Tongbao mempraktikkan seni jimat. Jika ia secara paksa memurnikan kristal kesadaran ilahi, itu sama saja dengan membuang-buang sumber daya alam. Ia hanya dapat menyerap 7 atau 8 poin dari 100 poin kesadaran ilahi. Namun, bagi para penguasa bintang yang mempraktikkan kultivasi jiwa, kristal kesadaran ilahi adalah tonik terbaik, jauh melampaui semua ramuan. Penguasa bintang Tongbao merobohkan dinding lain, dan lebih banyak kristal kesadaran ilahi bergulir dari dalamnya. Penguasa bintang Tongbao sangat gembira. Pada saat ini, cahaya keemasan keluar dari dinding dan melesat ke wajahnya. Penguasa bintang Tongbao terkejut. Ia segera melepaskan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya, lalu mengumpulkan jimat di tangan kanannya. Namun, Su Tang mengambil inisiatif. Ia meminjam kekuatan 4 manik roh cahaya ajaib dan bersembunyi di balik dinding. Jaraknya kurang dari 1 meter dari penguasa bintang Tongbao. Ia menyerang dengan sekuat tenaga. Ketika penguasa bintang Tongbao merasa ada yang tidak beres, cahaya pedang telah menembusnya. Kesadaran ilahi pelindung penguasa bintang Tongbao tertusuk oleh cahaya pedang. Dalam kepanikan ini,
kesadaran ilahi yang bisa ia mobilisasi sangat rapuh, dan ia tidak punya waktu untuk melepaskan jimat di tangannya. Cahaya pedang telah menembus bagian tengah hidungnya dan keluar dari belakang kepalanya. Saat berikutnya, sosok Su Tang muncul dari dinding, dan cahaya pedang menyambar lagi, menebas leher Tongbao Star-Lord. Kepala Tongbao Xingjun telah tertusuk oleh pedang ajaib, kesadarannya menjadi kabur, dan dia tidak dapat bereaksi. Puff! Pedang ajaib itu menebas leher penguasa bintang Tongbao, semburan darah membubung tinggi, dan kepala penguasa bintang Tongbao menggelinding ke udara. Mayat tanpa kepala itu bergetar hebat dan jatuh terduduk dengan sedih. Su Tang menghela napas lega. Ia ingat saat pertama kali bertemu dengan penguasa bintang Tongbao. Penguasa bintang Tongbao membanggakan dirinya yang paling jago mengamati aura harta karun. Ia juga bersaksi kepada Su Tang bahwa memang tidak ada apa-apa di sini. Jika memang ada harta karun ajaib, area di sekitarnya pasti akan terkontaminasi aura harta karun ajaib itu, yang tak akan luput dari pandangannya. Maka Su Tang pun memasang jebakan yang sesuai. Jika berhasil, itu akan sangat bagus. Namun, jika Tongbao Xingjun melakukan sesuatu yang melampaui ekspektasinya dan membawa orang lain bersamanya, ia juga bisa memanfaatkan kecepatan sayap Ibel untuk melarikan diri. Star-Lord, itu saja. Selama pengaturannya tepat, pukulan fatal bisa dilakukan. Tentu saja, Su Tang juga teringat adegan ketika Star-Lord Xuan Yue melemparkan apa yang disebut pil Yanyun kepadanya. Ia masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Hidup dan mati akan diputuskan dalam sekejap. Jika ia tidak waspada di saat-saat terakhir, akhir hidupnya mungkin lebih buruk daripada Star-Lord Tongbao. Su Tang menyimpan tongkat teratai hijau, dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerap kristal spiritual yang tersebar di tanah, lalu mencari penguasa bintang Tongbao untuk beberapa saat. Tentu saja, Nasi tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia hanya menemukan beberapa botol ramuan dan selusin jimat pada Tongbao Xingjun. Su Tang menyimpan semuanya, lalu mengeluarkan gulungan kertas dari peti Tongbao Xingjun dan membukanya perlahan. Ini adalah sebuah lukisan. Kertasnya dipenuhi burung bangau putih yang tampak hidup dengan berbagai ekspresi. Su Tang mengamati gulungan itu dengan indera kedewaannya, dan raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Gulungan itu mengandung kekuatan spiritual yang dahsyat bak lautan. Sungguh, gulungan itu adalah harta karun spiritual yang langka. Jika penguasa bintang Tongbao bisa memotong gulungan itu tepat waktu, dia tidak akan pernah berhasil semudah itu. Sepertinya meskipun jimat ini bisa menggunakan rune untuk memaksimalkan kekuatannya, kekurangannya juga fatal. Reaksinya lambat dan kecepatan serangannya juga lambat. Jika itu adalah penguasa bintang Tianman, seorang kultivator pedang, dia akan memiliki peluang besar untuk menghindari serangan diam-diamnya. Sudah hampir waktunya, Su Tang berdiri untuk pergi, ketika tiba-tiba ia melihat sekilas sesuatu di sudut matanya. Ia mengamati dengan saksama dan menemukan sebuah jimat berkilauan di balik kerah Tongbao Xingjun yang terbuka. Su Tang segera menanggalkan jubah Tongbao Xingjun, hanya untuk menemukan bahwa bagian dalam jubah itu diukir dengan berbagai jimat. Su Tang berhenti sejenak, mengenakan gaun panjangnya, dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencoba memicu jimat itu. Bas! Kemanapun indera keilahiannya bergerak, jimat-jimat di jubahnya menyala satu demi satu, lalu lingkaran cahaya perlahan menyebar, membentuk tirai cahaya di sekeliling tubuhnya. Ternyata itu adalah harta spiritual pertahanan, tetapi, seperti kelemahan Tongbao Xingjun, tirai cahaya terbentuk terlalu lambat. Dalam situasi hidup dan mati, tirai cahaya tidak akan berpengaruh apapun, kecuali tirai cahaya dilepaskan sebelum pertempuran dimulai. Su Tang melompat dan mendarat di atas tembok. Kemudian ia menghunus busur panjangnya, dengan 3 anak panah berapi di talinya, dan menunggu dalam diam. Dia telah melenyapkan 4 dari 7 dewa bintang yang mengelilinginya. Jika dia melenyapkan satu lagi, 2 dewa lainnya tidak akan menjadi ancaman. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tangan Su Tang mantap dan dia tampak sangat sabar. Setelah waktu yang tidak diketahui, tirai cahaya itu bergetar, lalu seorang lelaki tua melangkah masuk. Su Tang segera melepaskan jari-jarinya, lalu anak panah kedua dipasang pada tali dan ditembakkan dengan cepat, diikuti oleh anak panah ketiga. Mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar dan ia melepaskan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya. Reaksinya tak lambat, ia langsung menghunus busur panjangnya dan membidik Su Tang. Hujan anak panah tiba-tiba menerobos udara dan bergulung ke arah Su Tang bagai badai. Namun, Su Tang menggunakan 3 panah terbakar, yang bahkan Daluo Star-Lord pun akan takuti. Meskipun kedua belah pihak menggunakan senjata sihir yang serupa, perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Panah pertama Su Tang dengan mudah menembus kesadaran pelindung lelaki tua itu, menembus tubuhnya, dan melesat ke tirai cahaya. Kemudian, panah kedua dan ketiga melesat. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menjadi kaku, cahaya di matanya langsung menghilang, dan tubuhnya jatuh ke depan dengan lembut. Su Tang membentangkan sayap ibelnya dan terbang menjauh.
Kemanapun anak panah itu jatuh, riak-riak kemasan muncul di tubuhnya, dan tembok raksasa setinggi lebih dari 10 meter di bawah kakinya runtuh dihujani anak panah. Su Tang teringat akan 3 anak panah yang menyala dan terbang ke kejauhan tanpa menoleh. Nyatanya, baku tembak antara kedua belah pihak selesai dalam sekejap. Ketika Su Tang terbang menjauh, sosok Xuan Yue Xingjun muncul dari balik tirai cahaya. Tirai cahaya itu menghalangi semua fluktuasi energi spiritual, sehingga ia tidak menyadarinya. Baru setelah ia keluar, ia menyadari ada yang tidak beres dan segera mengulurkan tangan untuk membantu lelaki tua itu. Shen Yu Xingjun, apa yang kau lakukan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xuan Yue Xingjun telah menutup mulutnya, lalu segera melepaskan tangannya, membiarkan lelaki tua itu terjatuh. Pembuluh darah spiritual di tubuh lelaki tua itu terus-menerus larut, seolah-olah ia telah terjangkit penyakit yang mengerikan. Pada saat ini, Dewa Bintang Roh Guntur juga berjalan keluar dari tirai cahaya. Melihat lelaki tua itu jatuh, dia terkejut. Apa? Dia di sana, teriak Xuan Yue Xingjun, lalu dia melesat seperti kilat, namun sosok Su Tang sudah melesat masuk ke dalam hutan dan menghilang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Wajah Xuan Yue Xingjun memucat, tetapi ia tak punya pilihan lain. Su Tang memiliki terlalu banyak harta spiritual, dan begitu ia merentangkan tubuhnya, ia selalu bisa dengan mudah lolos dari kejaran mereka. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah melupakannya lebih dari sekali. Dewa Bintang Lei Ling sedang melayang di samping Dewa Bintang Xuan Yue. Ketika ia menemukan mayat Dewa Bintang Tong Bao, ekspresinya menjadi sangat buruk, dan otot-otot di sudut matanya masih berkedut. Angin menderu kencang, dan penguasa Bintang Xuan Yu serta penguasa Bintang Lei Ling telah melayang di udara. Lebih dari 1 jam telah berlalu, dan mereka tak bergerak atau berbicara. Suasana hening bagai kematian. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lei Ling Xingjun menghela napas panjang dan berbisik, Xuan Yue Xingjun, masalah ini tidak bisa dilakukan. Apa kau takut? Xuan Yue Xingjun murka, matanya terbelalak, menatap Lei Ling Xingjun dengan kejam. Mereka bergegas dengan penuh percaya diri, mencoba mengepung dan membasmi Su Tang dengan kekuatan 7 orang. Namun, beberapa hari kemudian, rekan-rekan mereka gugur satu demi satu, tetapi Su Tang masih hidup dan sehat. Hal ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan diri, harga dirinya, dan sebagainya. 5 teman sudah meninggal di sini, Tuan Bintang Xuan Yu, apa ini tidak membuatmu sadar? Tanya Tuan Bintang Lei Ling dengan suara berat. Ia kini sangat menyesal telah terlibat, tetapi juga merasa sedikit beruntung. Lagi pula, ia masih hidup. Adapun hasrat akan harta spiritual tingkat super yang awalnya ia miliki, kini telah lenyap. Teman, beraninya kau bilang begitu. Xuan Yue Xingjun mencibir, Lei Ling Xingjun, kalau kau benar-benar menganggap mereka teman, kau pasti akan membalaskan dendam mereka, kan? Bukannya aku tidak ingin balas dendam, tapi aku tidak berdaya. Tidak ada yang bisa kulakukan, kata Lei Ling Xingjun ringan. Kau tidak menginginkan harta spiritual kelas super di tangan anak itu? Tanya Xuan Yue Xingjun. Hehe, kalau semua orang di sini, aku nggak perlu khawatir, kata Lei Ling Xingjun. Sekarang cuma ada kita berdua. Kalaupun kita bisa menyingkirkan bocah itu dan merebut harta spiritual kelas supernya, apa hubungannya denganku? Bagaimana aku bisa bersaing denganmu, Xuan Yue Xingjun, untuk mendapatkan apa yang kau inginkan? Kematian tragis rekan-rekannya berturut-turut membuat mental Lei Ling Xingjun sedikit tidak seimbang, dan Xuan Yue Xingjun mengejeknya, tetapi dia sangat marah dan hanya mengatakan apa yang ada di hatinya. Kenyataannya memang kejam. Jika ketujuh orang itu ada di sana, dia tidak takut. Namun, mengenai cara mendistribusikan harta spiritual kelas super, penguasa Bintang Xuan Yu harus menyusun rencana yang meyakinkan semua orang, jika tidak, dia akan ditentang oleh semua orang. Namun, hanya tersisa 2 orang, dan situasinya sangat buruk baginya, penguasa Bintang Lei Ling. Xiao Luo Xingjun dan Daluo Xingjun sama-sama memiliki 2 alam dan 9 tingkatan. Xiao Luo Xingjun berada di alam pikiran ilahi dan alam kesadaran ilahi, yang masing-masing terbagi menjadi 4 tingkatan. Ketika mencapai puncaknya, mereka menjadi Xingjun tingkat pertama. Daluo Xingjun terbagi menjadi alam kekuatan ilahi dan alam kecemerlangan ilahi, yang masing-masing juga terbagi menjadi 4 tingkatan. Dia, Lei Ling Xingjun, adalah penguasa bintang alam bawah, sementara Xuan Yue Xingjun adalah penguasa bintang alam atas. Jika dia benar-benar merebut harta spiritual tingkat super dan ingin bersaing dengan Xuan Yue Xingjun, dia pasti akan disakiti olehnya. Oleh karena itu, Lei Ling Xingjun tahu betul di dalam hatinya bahwa harta spiritual tingkat super itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kau, Xuan Yue Xingjun mendengar maksud tersembunyi Lei Ling Xingjun dan tak kuasa menahan amarahnya. Namun, ia berhenti sejenak dan melembutkan nadanya. Lupakan saja, karena kau ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Ini bisa dianggap perpisahan yang baik. Kalau begitu, aku permisi dulu. Kata Lei Ling Xingjun riang,
lalu tubuhnya melayang dan jatuh menuju gerbang kembali ke surga. Saat melewati tubuh lelaki tua itu, Lei Ling Xingjun sedikit melambat, matanya berkedip-kedip, dan ia berbalik dan melihat Xuan Yue Xingjun masih membelakanginya, menatap ke kejauhan. Ia menggertakkan gigi dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan lelaki tua itu. Kalau mau pergi, pergi saja. Jangan bergerak. Tiba-tiba terdengar suara menyeramkan dari belakang. Lei Ling Starlord terkejut dan berbalik lagi, hanya untuk mendapati bahwa Xuan Yue Starlord telah berbalik pada suatu saat dan menatapnya dengan tatapan dingin. Lei Ling Xingjun tertawa sinis. Ia tak berani berhenti dan hendak melewati tirai cahaya gerbang kembali ke surga. Xuan Yue Xingjun tiba-tiba berkata, sebenarnya, aku sudah memikirkan cara untuk menyingkirkan anak itu, yang hampir mustahil berhasil. Oh, Lei Ling Xingjun berhenti sejenak dan bertanya dengan tenang, metode apa? Bukankah dia suka menyergap? Kita juga bisa menggunakan taktiknya sendiri untuk melawan. Xuan Yue Xingjun berkata kalau kita menunggunya di luar bersama-sama, menurutmu seberapa yakin kita? Ini ide bagus, hati Lei Ling Xingjun tergerak. Kalau tidak salah, dia seharusnya bersembunyi di balik bayangan, mengamati apa yang terjadi di sini. Xuan Yue Xingjun berkata perlahan, dengan hanya kita berdua yang tersisa, dia tidak punya alasan untuk takut pada kita, kan? Hehehe, di matanya, kita seharusnya merasa takut dan gelisah, dan wajar jika kita punya konflik batin. Kita berpura-pura bertengkar dan berkelahi di sini. Lalu kau kabur duluan dan aku akan mengejarmu. Dengan begitu, dia tidak akan curiga. Vena spiritual di sini lemah, tidak cocok untuk diolah oleh seorang penguasa bintang. Lei Ling Xingjun berkata lembut jadi, cepat atau lambat dia akan pergi. Kamu setuju? Xuan Yue Xingjun mengangkat alisnya. Tapi, apa gunanya bagiku? Tanya Lei Ling Xingjun terus terang. Aku hanya menginginkan pedang ajaib itu, yang lainnya milikmu, kata Xuan Yue Xingjun. Hahaha, aku khawatir semua harta spiritual lainnya yang digabungkan tidak sebagus sebagian kecil harta spiritual kelas super. Lei Ling Xingjun tertawa. Kecuali Dewa Bintang Bulu Ilahi, cincin penyimpanan Dewa Bintang lainnya semuanya jatuh ke tangan bocah itu. Dewa Bintang Xuanyu berkata dengan tenang, jika kita menghabisinya, cincin penyimpanan itu tentu saja akan menjadi milikmu. Tambahkan milik Dewa Bintang Bulu Ilahi dan milikku, dan kau masih belum puas. Milikmu, apa maksudmu? Lei Ling Xingjun tercengang. Sudah kubilang aku hanya menginginkan pedang spiritual itu. Xuan Yue Xingjun berkata, bukan hanya cincin itu milikmu, tapi aku juga bisa memberimu guaku. Mata Lei Ling Xingjun berbinar, dan ia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Xuan Yue Xingjun. Rasanya seperti meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Xuan Yue Xingjun tidak menginginkan apapun kecuali pedang ajaib itu, dan ia rela melepaskan bahkan semua yang awalnya miliknya. Meskipun tidak seberharga harta spiritual kelas super, tetapi dalam satu tindakan, ia memperoleh semua yang telah susah payah dikumpulkan oleh 6 Dewa Bintang, yang itu sudah cukup. Lei Ling Xingjun menenangkan kegembiraannya dan berkata dengan suara berat, Xuan Yue Xingjun, apakah kamu serius? Aku bisa bersumpah dalam hatiku, kata Xuan Yue Xingjun. Oke, Lei Ling Xingjun menarik napas panjang, dengan kegembiraan di matanya. Asalkan kau setuju, kata Xuan Yue Xingjun. Ia rela membayar harga semahal itu karena ia jatuh terlalu dalam kali ini, dan itu bahkan memengaruhi kondisi mentalnya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tanya Lei Ling Xingjun. Mereka tadinya tegang, tapi sekarang sudah kembali normal. Ayo bertarung dan beritahu dia bahwa kita sudah berselisih, kata Xuan Yue Xingjun. Hehehe, tidak masalah, kata Lei Ling Starlord, lalu ia menggerakkan tangannya untuk mengedarkan kesadaran ilahinya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk Xuan Yue Starlord. Sebuah bola petir ungu melesat dengan cepat. Xuan Yue Xingjun merentangkan tangannya, dan cahaya serta bayangan samar muncul di hadapan bola petir itu. Sesaat kemudian, bola petir itu meledak, dan suara ledakannya menyebar ke segala arah. Datang lagi, kata Lei Ling Xingjun sambil tersenyum. Kalau mau bertarung, bertarunglah dengan serius, jangan gegabah. Tegur Xuan Yue Xingjun. Saat ini, Su Tang berada lebih dari 10 mil jauhnya. Melihat bahwa penguasa bintang Xuanyu dan penguasa bintang Lei Ling tidak mengejarnya, ia berhenti dan mendarat di hutan. Menengok ke dalam otaknya sendiri, Su Tang tak kuasa menahan desahan pelan. Kekuatan 3 panah membara memang tak terbantahkan. Menghadapi Star Lord selevelnya, ia bisa membasminya dengan satu serangan, tetapi harganya tidak kecil. Jiwa 3 panah membara di otaknya telah meredup. Hilangnya kekuatan jiwa itu berdampak langsung padanya, membuatnya merasa lelah. Untungnya, Su Tang memiliki kesadaran ilahi yang kuat untuk mendukungnya. Dengan bantuan roh pohon takdir kuno, ia dapat terus-menerus dan cepat mengubah kekuatan spiritual menjadi kesadaran ilahi, sehingga kekuatan 3 panah pembakar dapat dipulihkan kembali normal dalam waktu singkat. Jika digantikan oleh Dewa Bintang lain,
harta spiritual tersebut akan menjadi sia-sia setelah digunakan sekali, dan akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk perlahan-lahan meredamnya, dan 3 panah pembakar hampir tidak akan berguna. Su Tang duduk bersila dan mulai melunakkan cincin penyimpanan Dewa Bintang Tongbao. Tak lama kemudian, fluktuasi kekuatan spiritual dahsyat yang datang dari kejauhan membangunkannya dari meditasinya. Ia mengerutkan kening dan melihat ke arah asal fluktuasi kekuatan spiritual itu. Kadangkala, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Kamu ingin makan sendirian? Kejam sekali. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mungkinkah penguasa bintang Suanyu dan penguasa bintang Leiling mulai bertarung satu sama lain? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Su Tang merenung sejenak, teringat penguasa bintang Senyu, yang telah terbasmi oleh 3 anak panah yang menyala. Senyum tersungging di bibirnya. Mungkinkah penguasa bintang Suanyu dan penguasa bintang Leiling telah menyerah memburunya? Su Tang mengalihkan perhatian mereka ke relik rekan mereka, mungkin untuk menebus kerugian mereka. Menarik, Su Tang kembali memejamkan mata. Sebenarnya, ia bukanlah orang yang pendendam. Amarah yang terkumpul telah dilampiaskan melalui beberapa pembasmian. Sekarang, tugas terpentingnya adalah mengumpulkan dan mengatur hasil-hasil ini. Meskipun ia merasa sedikit menyesal bahwa Dalang Xuan Yue Xingjun masih bebas, itu bukan apa-apa. Segalanya mungkin berubah seiring waktu, dan mereka mungkin bertemu lagi di bidang bintang di masa depan. Bagaimanapun, kekuatan adalah fondasi, dan kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Su Tang menenangkan diri dan mengabaikan Suanyu Starlord. Ia fokus menempa cincin penyimpanan Tongbao Starlord. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan ia sudah bisa membuka cincin penyimpanan Tongbao Starlord. Su Tang sedang sibuk, dan orang-orang yang sibuk tidak akan kesepian. Namun, penguasa bintang Suanyu dan penguasa bintang Leiling, yang diam-diam berjaga di luar gerbang kembali ke surga, tidak seberuntung itu. Menunggu 3 atau 5 hari tidak masalah, tetapi setelah menunggu lebih dari 10 hari berturut-turut, tidak ada pergerakan di tirai cahaya. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa Su Tang memiliki keunggulan mutlak dalam kecepatan, sehingga mereka harus melancarkan serangan dahsyat dan mematikan segera setelah Su Tang muncul. Begitu Su Tang sempat bernapas, ia akan kabur lagi, jadi mereka terus bekerja tanpa tidur. Kesabaran mereka terkikis seiring berjalannya waktu, dan mereka tidak bisa masuk. Jika mereka ketahuan oleh Su Tang, semua usaha mereka akan sia-sia. Setelah menempa cincin penyimpanan Dewa Bintang Tongbao, Su Tang akan berlatih selama 7 atau 8 jam setiap hari. Meskipun kekuatan spiritual dunia ini sangat lemah, tujuan utama Su Tang adalah memulihkan kekuatan 3 panah terbakar dan tidak bergantung pada urat spiritual dunia luar. Ketika ada waktu luang untuk berlatih, ia akan berkeliling. Su Tang merasa agak enggan menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat menemukan tempat di mana makhluk agung itu meninggal. Penguasa bintang Suanyu dan penguasa bintang Leiling menunggu dengan cemas, sementara Su Tang justru bersenang-senang. Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk kembali, perlahan-lahan mendekati gerbang kembali ke surga. Pemandangan di dataran tak banyak berubah sejak kepergiannya. Jenazah Tongbao Starlord masih teronggok di luar tembok tinggi, sementara jasad Senyu Starlord tergeletak di depan gerbang kembali ke surga. Namun, jasad Tongbao Starlord masih mempertahankan penampilannya yang seperti sedia kala. Bagaimanapun, tubuh seorang Starlord, yang telah dipelihara oleh energi spiritual dan kesadaran ilahi selama ini, jauh lebih murni daripada manusia biasa dan lebih tahan terhadap kerusakan. Di sisi lain, Senyu Starlord telah terbasmi oleh 3 panah terbakar dan telah menjadi mayat kering. Su Tang tersenyum. Bagaimanapun, ini adalah mahakaryanya, dan ia tak kuasa menahan rasa bangga. Lalu ia berjalan menuju gerbang kembali ke surga. Tak ada gunanya berlama-lama di sini. Medan bintangnya begitu luas, ia harus lebih sering berjalan-jalan dan melihat pemandangan di tempat lain. Tepat saat ia melangkah melewati tubuh Senyu Xingjun, langkah Su Tang tiba-tiba terhenti dan raut wajahnya berubah serius. Kemudian ia perlahan membungkuk dan mengetuk tulang rusuk Senyu Xingjun dengan ujung jarinya, lalu mengambil sebuah botol porselen kecil dari celah antara punggung Senyu Xingjun dan tanah. Botol porselen itu hanya seukuran setengah jari. Su Tang mengamatinya sejenak, membuka tutup botol porselen itu, dan 3 pil Shen Rong keluar darinya. Wajah Su Tang menunjukkan kecurigaan. Ada yang tidak beres. Bukankah Suanyu Xingjun dan Leiling Xingjun memperebutkan relik itu? Bagaimana mungkin dia begitu ceroboh? Bukan karena beberapa pil pelebur jiwa begitu berharga, melainkan kebiasaan yang terbentuk selama proses latihan yang panjang. Sejauh ini, praktisi dengan koleksi pribadi terbesar yang pernah dilihatnya adalah Zhen Miao Xingjun. Namun, Zhen Miao Xingjun juga sangat teliti dalam mengumpulkan barang rampasan. Tak sehelai rumput pun akan tertinggal di tempat-tempat yang telah ia telusuri.
Fenomena ini berarti bahwa pemenang antara Suanyu Star-Lord dan Lei Ling Star-Lord terlalu tergesa-gesa dan tidak hati-hati sama sekali, atau tampak acuh tak acuh dan ceroboh. Kalau dulu, Su Tang tidak akan memperdulikan keraguan kecil ini, tapi belum lama ini dia pernah dijebak dan hampir mati, maka dia menjadi lebih berhati-hati, bahkan bisa dibilang dia orang yang mencurigakan. Su Tang mundur beberapa langkah, lalu menghunus pedang ajaibnya dan menusukkannya ke lempengan batu giok. Ia kemudian menegakkan lempengan batu giok yang pecah itu dan menulis dua kata di atasnya. Ia kemudian melangkah ke dalam lubang dan tubuhnya terbenam ke dalam lumpur sedikit demi sedikit. Su Tang tidak terburu-buru untuk keluar. Ia telah memperoleh banyak buku kuno yang berkaitan dengan jimat dari cincin penguasa bintang Tongbao, dan telah menyalinnya ke aula pikiran. Sekarang, ia dapat memanfaatkan waktu ini untuk memahaminya dengan saksama, dan mungkin ia akan mendapatkan banyak manfaat. Seiring berjalannya waktu, penguasa bintang Suanyu dan penguasa bintang Lei Ling di luar menjadi semakin tidak sabar, terutama penguasa bintang Lei Ling. Sekuat apapun keberaniannya, perlahan-lahan akan memudar seiring berjalannya waktu. Misalnya, jika seorang remaja dirundung orang lain, di bawah pengaruh amarah, ia mungkin membawa pisau tajam dan mencari-cari balas dendam di mana-mana. Namun, setelah mencari selama beberapa hari, ia tetap tidak menemukan siapapun. Keyakinan akan balas dendam perlahan-lahan akan memudar. Ia akan memikirkan konsekuensinya dan berulang kali menilai seberapa beratnya. Jika ia ingin membalas dendam seumur hidupnya hanya karena pukulan atau tendangan kecil, ia pasti seorang cabul. Hal yang sama berlaku untuk Star-Lord Lei Ling. Ia sudah terlalu lama menenangkan diri. Yang lebih sering terlintas di benaknya bukanlah janji Star-Lord Xuan Yue, melainkan Star-Lord Shen Yu yang terbasmi seketika, dan Star-Lord Tongbao yang terpisah selamanya dalam sekejap mata. Cara Star-Lord Fumo terlalu aneh dan tajam. Apakah ia benar-benar yakin bisa bertahan? Sebagai perbandingan, meskipun janji Xuan Yue Xingjun menggoda, dia tidak akan bisa menikmati manfaat apapun tanpa nyawanya. Entah sudah berapa hari berlalu sebelum Xuan Yue Xingjun akhirnya tak tahan lagi. Ia membuka mulut dan berkata dengan suara serak, Lei Ling Xingjun, aku tidak tahu apa yang dilakukan anak itu di sana. Bagaimana kalau kita masuk dan melihatnya? Hehe, melihat Suanyu Star-Lord membatalkan rencananya, Lei Ling Star-Lord tersenyum. Kesabarannya telah mencapai batasnya, dan keinginan untuk melarikan diri dari siksaan ini menjadi tak tertahankan. Ia berbisik, Suanyu Star-Lord, aku tidak menginginkan apapun lagi. Semuanya milikmu. Bagaimana dengan ini? Selamat tinggal. Sebelum ia selesai berbicara, sosoknya telah terbang dari panggung, tetapi matanya masih terpaku pada Suanyu Star-Lord, selalu waspada terhadap Suanyu Star-Lord yang menyakiti orang lain karena amarah. Xuan Yue Xingjun tampak tidak terkejut. Ia diam-diam memperhatikan Lei Ling Xingjun mendarat di platform lain, lalu perlahan berbalik dan menatap pintu masuk yang diterangi tirai cahaya yang berkelap-kelip. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, ia benar-benar terlalu lelah dan tak bisa lagi tenang. Sebenarnya, ia sempat berpikir untuk pergi, tetapi ia tak ingin melakukannya. Mundurnya Lord Lei Ling menyebabkan trauma yang mendalam baginya. Mengingat kembali saat ketujuh orang itu berkumpul, mereka begitu bersemangat. Saat itu, yang paling ia khawatirkan bukanlah bagaimana menghadapi Su Tang, melainkan bagaimana mendistribusikan uang setelah tugas selesai agar semua orang yakin. Sekarang ternyata dia berpikir terlalu dini dan terlalu banyak. Itu saja, mari kita bertarung secara terbuka dan jujur. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Xuan Yue Xingjun menarik napas dalam-dalam, lalu mengerahkan kesadaran ilahinya dan tiba-tiba melesat ke dalam tirai cahaya. Bas! Xuan Yue Xingjun keluar dari balik tirai cahaya. Hal pertama yang dilihatnya adalah lempengan batu giok di depannya, dengan dua kata yang terukir di atasnya dengan alat tajam bodoh. Xuan Yue Xingjun sangat marah. Ia mengangkat tangannya, dan dua sinar tajam berbentuk bulan sabit melesat keluar, menghancurkan lempengan batu giok itu berkeping-keping. Boom! Lempengan batu giok itu berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, berserakan di tanah datar. Kemudian, lingkungan kembali tenang, hanya tersisa napas berat Xuan Yue Xingjun. Keluar! Teriak Xuan Yue Xingjun, tubuhnya tiba-tiba terbang, dan dua sinar tajam berbentuk bulan sabit menggelinding ke arah aula di depan. Boom! 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 Raungan memekakkan telinga terus berlanjut. Xuan Yue Xingjun telah mengamuk. Setelah sekian lama, amarah yang terpendam harus dilampiaskan. Satu demi satu istana runtuh di tangannya, dan lubang-lubang muncul di tembok-tembok tinggi di sekitarnya. Dalam sekejap mata, beberapa bangunan di sekitarnya hancur total. Hal ini membuat Xuan Yue Xingjun tak puas. Ia melesat menuju hutan lebat di kejauhan dan dengan kejam menyerang apapun yang dilihatnya, termasuk gunung, batu, dan pepohonan. Tak ada yang bisa lolos dari cengkeramannya. Setelah melampiaskan kekesalan selama lebih dari setengah jam, Xuan Yue Xingjun kembali merasa tenang.
Kemarahan yang tumbuh dari amarah seringkali bagaikan istana di udara tanpa dasar. Ia masih belum menemukan Su Tang, dan tiba-tiba ia merasa ingin menyerah. Setelah sedikit tenang, ia mulai menghadapi situasi tersebut. Hanya ia yang tersisa. Mungkinkah ia setara dengan penguasa bintang penakluk Ibel? Lupakan saja. Simpan saja kebencian ini dalam hati. Selama masih ada pegunungan hijau, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Tuan Bintang yang terkasih, saya harap kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa mendatang. Xuan Yue Xingjun tiba-tiba berbalik dan terbang menuju gerbang Huitian. Sepanjang perjalanan, ia tampak gugup, berjaga-jaga terhadap serangan mendadak Su Tang. Baru setelah mendarat di depan gerbang Huitian, ia menghela napas lega, lalu berbalik, melihat sekali lagi, dan melangkah masuk ke dalam tirai cahaya. Di luar masih panggung yang familiar, tetapi tampak ada cahaya keemasan ekstra yang terlihat. Xuan Yue Xingjun tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang familiar, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Fu Mo Xingjun ternyata bersembunyi di sini. Meskipun Xuan Yue Xingjun telah mengenali Su Tang, ia tidak sempat bereaksi dalam sekejap mata. Cahaya keemasan yang berterbangan telah menembus pipinya. Puff! Pedang ajaib itu menembus pipi kiri Xuan Yue Xingjun, menembus seluruh kepalanya, dan keluar dari pipi kanannya. Kemudian, Su Tang memutar pergelangan tangannya, dan cahaya pedang itu kembali menyala. Wajah cantik Xuan Yue Xingjun melayang, dan separuh kepalanya terpenggal, bahkan tenggorokannya yang berlumuran darah pun terlihat. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Tidak diketahui ibel macam apa yang telah dikultivasikan Xuan Yue Xingjun menjadi seorang Xingjun. Meskipun menderita pukulan seberat itu, ia tidak mati. Tubuhnya bereaksi dengan mundur, lalu ia memutar pergelangan tangannya, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat terpancar dari tangannya. Su Tang terkejut, dan cahaya pedang bangkit lagi, menebas langsung ke arah pergelangan tangan Xuan Yue Xingjun. Puff! Tangan Xuan Yue Xingjun terpotong di pergelangan tangan, tetapi kesadaran ilahi yang dilepaskannya masih membungkus benda itu di tangan kanannya, dan fluktuasi kekuatan spiritual menjadi semakin kuat. Su Tang tahu betul bahwa apa yang Xuan Yue Xingjun coba lepaskan saat ini pasti akan mengubah situasi pertempuran. Melihat tidak ada cara untuk menghentikan Xuan Yue Xingjun, Su Tang terkejut dan cemas. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Kemudian, cahaya pedang menyala dan menembus dada Xuan Yue Xingjun. Kemudian, ia menerjang ke depan dan menghantam Xuan Yue Xingjun dengan keras menggunakan bahunya. Bang! Xuan Yue Xingjun dan Su Tang melewati tirai cahaya satu demi satu dan memasuki bongkahan langit dan bumi itu. Su Tang berguling-guling di tanah, melompat, dan menebas dengan pedang. Tirai cahaya jatuh di bawah leher Xuan Yue Xingjun. Kepala dan leher yang patah melayang ke udara, dan tubuhnya jatuh dengan sedih di atas lempengan batu giok. Su Tang menyimpan pedangnya dan berdiri, berkonsentrasi sejenak. Melihat napas Xuan Yue Xingjun yang perlahan menghilang, ia menghela napas lega. Perlahan berjalan menuju Xuan Yue Xingjun, Su Tang pertama-tama melepaskan cincin Xuan Yue Xingjun, lalu mencari sebentar dan menemukan dua pisau bundar berbentuk bulan sabit di belakang pinggang Xuan Yue Xingjun. Su Tang mengambil pisau bundar itu, melewati gerbang kembali ke surga, dan menjentikannya dengan jari kakinya. Tangan kanan Xuan Yue Xingjun yang pucat terangkat. Su Tang mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dan perlahan membuka jari-jari Xuan Yue Xingjun yang kaku. Ternyata isinya adalah jimat merah tua. Apa ini? Su Tang sedikit menggerakkan kesadaran ilahinya, tetapi tepat saat kesadaran ilahinya bersendewa dengan jimat itu kembali memancarkan cahaya redup, dan fluktuasi energi spiritual yang telah mereda juga meletus lagi. Su Tang segera menarik pikirannya. Serangkaian peristiwa tragis di tempat ini membuatnya merasa sedikit gelisah. Sudah waktunya untuk pergi ke tempat lain untuk berlatih perlahan. Su Tang melompat dan mendarat di peron di kejauhan. Namun, setelah melewati beberapa peron, ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia melihat sekeliling, dan kemudian, gelombang kekuatan spiritual datang dari kejauhan. Su Tang mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, lalu melihat sesosok tubuh melesat cepat di langit yang gelap. Su Tang hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia terbang perlahan dari satu platform ke platform lainnya. Ia tahu ada kekuatan aneh yang tersembunyi di langit yang gelap. Akan butuh usaha keras untuk terbang di udara di sini. Namun, sosok itu benar-benar tak terbatas dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, sosok itu berada kurang dari 500 meter darinya, dan ia dapat melihat dengan jelas wajah orang itu. Dia adalah pria parubaya yang tinggi dan tegap dengan wajah tampan. Ia tampak mengintimidasi tanpa amarah, memancarkan aura yang sangat menindas. Aura itu langsung memengaruhi Su Tang, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berlutut. Namun, lelaki parubaya itu penuh luka dan ada darah di sudut mulutnya, seolah-olah dia baru saja berkelahi dengan seseorang. Detik berikutnya,
Pria parubaya itu menatap Su Tang dengan dingin, matanya dipenuhi kebencian dan dendam yang tak tersamar. Lalu, ia melambaikan tangannya dari kejauhan dan meninju Su Tang. Pukulan itu datang tanpa suara, seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi kemudian platform di antara keduanya berubah menjadi debu satu demi satu. Su Tang tercengang. Platform ini telah mengalami korosi bertahun-tahun akibat kehampaan yang gelap, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Materialnya sangat kuat, dan tebalnya lebih dari 10 meter. Bagaimana mungkin platform ini hancur seperti tahu? Su Tang tahu bahwa ia tak akan mampu menahan pukulan ini apapun yang terjadi, karena perbedaan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Namun, hanya ada sebuah platform di bawah kakinya, dan pintu masuk ke dunia itu berjarak ratusan meter. Ia tak punya waktu untuk terbang kembali, dan bahkan jika ia bisa kembali, ia mungkin tak akan bisa lolos dari kejaran pria kuat itu. Ini, Su Tang merasa bulu kuduknya berdiri karena ia mencium aroma kematian, tetapi ia tak mungkin hanya duduk diam menunggu ajalnya. Ia mengeluarkan sebuah kristal merah, dan di bawah pengaruh kesadaran ilahinya, kristal merah itu berubah menjadi batu besar, membungkus tubuhnya erat-erat. Segera setelah itu, Su Tang mengaktifkan jubah jimat penguasa bintang Tongbao, dan tirai cahaya yang dilepaskan membentuk lapisan perlindungan lainnya. Boom! Kekuatan tinju itu telah bergulung, dan lapisan luar kristal merah runtuh seketika, diikuti oleh runtuhnya tirai cahaya. Jubah penguasa bintang Tongbao berubah menjadi abu terbang, dan perisai ajaib yang ditempatkan Su Tang di depannya juga hancur. Lengan kirinya jelas cacat dan mengenai dadanya, lalu baju zirah ajaib itu menghilang tanpa jejak. Kesadaran ilahi pelindung hancur dan berubah menjadi aliran cahaya terbang yang tak terhitung jumlahnya. Su Tang memuntahkan seteguk darah dan jatuh terduduk lemah. Kemampuan bertahannya tak tertandingi di antara para Star-Lord, tetapi kekuatan tinju yang dilepaskan lawan menghancurkan kristal merah, jubah jimat Star-Lord Tongbao, merusak perisai sihir dan baju zirah sihir, serta menghancurkan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya. Hanya dengan satu pukulan, ia mampu menembus 5 lapis pertahanannya secara berurutan seperti angin puyuh. Ini sungguh mustahil untuk dilawan. Sama seperti ketika ia berhadapan dengan beberapa praktisi tingkat Grandmaster, bahkan jika lawannya memiliki kemampuan untuk berubah dalam 1000 cara, ia dapat menghancurkan segalanya hanya dengan satu tebasan pedang. Setelah berlatih sampai hari ini, untuk pertama kalinya Su Tang merasakan bahwa kematian begitu dekat dengannya, dan juga untuk pertama kalinya ia merasakan bagaimana rasanya putus asa sepenuhnya. Segera setelah itu, Su Tang meraung dan mengeluarkan jimat yang hendak dilepaskan Xuan Yue Xingjun pada saat-saat terakhir dari cincin. Lawannya begitu kuat sehingga meskipun ketiga anak panah apinya pulih sepenuhnya, mereka mungkin tidak akan memberikan efek apapun. Baju zirah sihirnya juga rapuh. Meskipun ia belum memahami jimat Xuan Yue Xingjun, ia tidak bisa lagi peduli dengan apapun saat ini. Di bawah desakan kesadaran ilahi, jimat itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, lalu membungkus tubuh Su Tang di dalamnya. Pria parubaya itu sekali lagi melepaskan kekuatan tinju yang memecah cahaya putih, tetapi sosok Su Tang telah menghilang tanpa jejak. Orang kuat itu tertegun sejenak, lalu mengeluarkan suara gemuruh yang amat dahsyat, menggelegar di angkasa gelap bagai tsunami, dan panggung bergetar tak henti-hentinya dalam gemuruh itu. Saat itu, Su Tang sudah setengah sadar. Kemudian, ia mendengar suara di telinganya salam untuk Tuan Suci. Su Tang mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuka matanya, lalu mendapati dirinya duduk di kursi emas besar. Ribuan orang berlutut di tanah di hadapannya, membentuk masa gelap. Di mana tempat ini? Su Tang sedang tidak ingin memperhatikan mereka yang sedang bersujud. Ia berusaha keras untuk bangun, tetapi tiba-tiba merasakan nyeri di dada dan perutnya, diikuti batuk hebat. Su Tang terbatuk hebat, dan setiap kali ia batuk, ia akan memuntahkan seteguk darah. Darah itu menyembur ke lantai kayu berwarna kuning muda dengan atmosfer alami, sungguh mengejutkan. Ada sedikit keributan di antara kerumunan yang berlutut di bawah, tetapi tak seorang pun berani mendongak. Mereka semua berlutut di tempat, tak bergerak. Hanya seorang lelaki tua di barisan depan yang melirik Su Tang, lalu menunjukkan ekspresi ngeri dan segera menundukkan kepalanya lagi. Setelah sekian lama, Su Tang akhirnya kembali tenang. Mengingat pukulan yang dilepaskan pria parubaya itu, meskipun ia tampak aman saat itu, ia masih merasa merinding. Kemudian, Su Tang menatap dingin ke arah kerumunan di bawah. Tempat ini, sepertinya adalah Gua Xuan Yue Xingjun. Dia sangat kuat. Saya ingat Dewa Bintang Gagak Emas berkata bahwa pusat bintang di berbagai bidang bintang telah menyiapkan susunan spiritual tipe teleportasi khusus. Beberapa susunan spiritual begitu kuat sehingga dapat mencakup seluruh area. Jika Anda membeli jimat spiritual khusus, Anda dapat pergi kemanapun Anda inginkan dari titik manapun di pusat bintang. Namun, ada jenis jimat spiritual lain yang tidak memerlukan restu dari susunan spiritual. Jimat ini dapat diaktifkan langsung oleh pikiran ilahi, dan jimat tersebut dapat mengusir orang.
Jimat jenis ini sangat berharga dan juga disebut jimat abadi. Meskipun efek kedua jimat ini tampak serupa, jimat abadi memadatkan kekuatan susunan spiritual menjadi sebuah jimat. Pembuat jimat perlu mencurahkan banyak pikiran spiritual dan melalui proses penempaan yang panjang untuk membuatnya. Ini hanyalah sebuah kemungkinan, dan konon kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Lagi pula, hanya ada satu ahli jimat yang bisa membuat jimat semacam ini. Penguasa bintang gagak emas hanya pernah mendengar tentang jimat semacam ini, tetapi belum pernah melihatnya. Kali ini saya benar-benar bertemu dengannya. Su Tang mendesah pelan, menyeka darah dari sudut bibirnya dengan punggung tangan, lalu melihat sekeliling. Ini adalah aula yang dibangun di dalam gunung atau di bawah tanah. Aula itu sangat luas, hampir beberapa ribu meter persegi. Di kedua sisinya terdapat dua baris pilar raksasa berdiameter lebih dari 3 meter. Bagian dalam aula dihiasi dengan megah. Kemudian, tatapan Su Tang tertuju pada orang-orang yang tengah bersujud, dan dia berkata perlahan, "Kalian keluarlah." Meski terluka parah, ia tidak menganggap orang-orang di hadapannya sebagai ancaman karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa. Mendengar suara Su Tang, orang-orang itu berdiri satu demi satu dan mundur diam-diam. Mereka tampak sangat sopan, dan tidak ada yang menoleh saat mundur. Su Tang duduk bersila di kursi besar dan mulai memulihkan diri dari luka-lukanya, tetapi pikirannya dipenuhi terlalu banyak pertanyaan. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya lagi, mengerutkan kening, dan mulai merenung. Beginilah cara Xuan Yue Star-Lord menemukannya. Dia bisa melupakannya. Masalah ini sudah berlalu. Lagi pula, para Star-Lord itu hanyalah masalah kecil. Jika itu terjadi lagi, dia masih bisa membasmi mereka satu persatu. Su Tang percaya diri. Tapi bagaimana pria kuat itu menemukannya? Ia tak bisa menjawab pertanyaan ini. Ia gelisah dan tak bisa tenang untuk berlatih. Jika kita mengikuti perkataan Zhen Miao Star-Lord, jika mereka membasmi Pangeran ke-9 Jiao Tu, mereka semua akan terkontaminasi dengan kebencian naga sejati yang sekarat, tetapi Jinya Star-Lord menyebutkan bahwa selama mereka mengubah bidang bintang, para tukang reparasi hebat di Xingsu tidak akan bisa lagi melacak mereka. Terlebih lagi, jika masalah ini disebabkan oleh kebencian, dia, Helan Fei Qiong, dan Golden Crow Star-Lord tiba di medan bintang ini pada saat yang bersamaan. Logikanya, seharusnya dia hanya memiliki sepertiga peluang untuk menjadi sasaran. Mengapa harus dia? Tentu saja, bukan karena Su Tang berharap para pengejar itu akan mengubah target mereka dan mencari masalah dengan Helan Fei Qiong dan Golden Crow Star-Lord, tetapi karena dia merasa pasti ada alasan dan itu bukan suatu kebetulan. Setelah berpikir entah berapa lama, ekspresi Su Tang tiba-tiba berubah. Ia lalu mengeluarkan manik bundar seukuran setengah baskom dari cincin penyimpanannya. Ada puluhan manik bundar serupa di dalam cincin penyimpanannya, semuanya ditemukan di tempat ambergris dipanen. Awalnya, sikap Taigo Star-Lord dan Fuhan Star-Lord sangat tidak bersahabat, yang membuatnya sedikit kesal, jadi ia tidak memberitahu semua orang tentang penemuannya. Ia baru mengeluarkan manik bundar itu setelah mereka semua pergi. Mungkinkah aura yang dipancarkan manik bundar ini menarik perhatian pria paruh baya itu? Semakin Su Tang memikirkannya, semakin ia merasa bahwa manik-manik ini bukanlah barang yang baik. Ia buru-buru melepaskan cahaya ajaib dan berencana membakar semua manik-manik itu. Meskipun mungkin tampak seperti pemborosan sumber daya, keselamatannya sendiri lebih penting. Ia tidak peduli saat ini. Jika orang kuat itu mengikuti napas dan mendatanginya lagi, ia hanya bisa menunggu kematian. Namun, tepat saat cahaya ibel itu muncul, Su Tang kembali merasakan nyeri hebat di dada dan perutnya, lalu mulai batuk keras lagi. Ada kilatan kebencian di mata Su Tang. Kejam sekali. Hanya satu pukulan saja sudah membuat andalamnya tergeser dan pembuluh darah spiritualnya rusak total. Kalau dipikir-pikir lagi, setelah menemukan gua itu, ia telah berurusan dengan Xuan Yue Xingjun dan yang lainnya selama lebih dari sebulan sebelum pria kuat itu tiba. Seharusnya ia masih punya waktu. Tidak perlu terburu-buru. Ia harus menyembuhkan lukanya dulu. Setelah menemukan akar permasalahan dan membuat keputusan, Su Tang merasa jauh lebih tenang. Ia mengeluarkan sebuah kotak dari cincin penyimpanannya, mengambil selusin pil pelebur jiwa, memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya, lalu mengambil segenggam kristal pelebur jiwa dan memasukkannya ke dalam mulut juga. Semuanya sangat tonik baginya, jadi sebaiknya ia melakukan keduanya secara bersamaan. Kemudian ia mulai duduk bermeditasi dan mengatur napasnya. Ia duduk di sana selama 4 hari penuh. Kali ini cederanya terlalu serius. Bahkan dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, mustahil baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Ketika Su Tang membuka matanya, cahaya ilahi di pupilnya telah penuh. Ia melompat, bergerak sedikit, lalu berjalan keluar aula. Mendorong pintu istana yang tinggi, tak seorang pun di luar kecuali seorang lelaki tua yang berdiri dengan tangan terkulai. Tak seorang pun tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana, dan wajahnya penuh kelelahan.
Melihat Sutang, lelaki tua itu membungkuk hormat dan berkata, "Salam, Tuan Suci." "Ya," Sutang menjawab dengan malas. "Tuanku, upeti dari para kepala suku telah tiba. Maukah Anda pergi dan melihatnya?" Tanya lelaki tua itu lembut. Sutang melirik lelaki tua itu. Ia bukan Suanyu Xingjun saat itu, tetapi lelaki tua itu jelas melihat semuanya, namun bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal itu cukup menarik. Dan, apa upeti itu? Mungkinkah itu harta karun langka yang secara tradisional dibawa oleh para kultivator yang tinggal di sini ke rumah mereka? Ia harus pergi dan melihatnya, mungkin ia bisa menemukan benda spiritual yang bermanfaat baginya. "Pimpin jalan," kata Sutang perlahan. "Silakan ikuti saya, Yang Mulia." Pria tua itu sangat gembira ketika mendengar jawaban Sutang, lalu bergegas maju. Jalan di luar aula sangat lebar, tetapi Sutang tidak melihat seorang pun di sepanjang jalan, yang membuatnya merasa sedikit bingung. Pria tua itu seolah melihat kekhawatiran Sutang dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia baru saja tiba. Saya khawatir orang-orang itu bodoh dan akan membuat Yang Mulia marah, jadi saya mengusir mereka semua." "Hehe," Sutang tersenyum. Setelah berjalan 10 menit lagi, sebuah gerbang besar muncul di hadapan mereka. Beberapa penjaga bersenjata lengkap menjaga pintu. Ketika mereka melihat Sutang, mereka tertegun sejenak, lalu berlutut di tanah serempak. Pria tua itu buru-buru mendorong pintu hingga terbuka, lalu minggir. Sutang masuk perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah aula samping. Lebih dari 100 pria berdiri di aula tersebut. Mereka mengenakan pakaian yang sangat minim, tubuh bagian atas terbuka dan hanya rok pendek yang melingkari ikat pinggang mereka. Sutang merasa seperti sedang mengunjungi pemandian. Di antara mereka terdapat pria-pria kekar dan kuat, serta pemuda-pemuda tampan dan berpikiran jernih, dengan berbagai tinggi, berat, dan ukuran. Sutang melirik sekeliling dan mengerutkan kening, apakah mereka semua utusan? Bagaimana dengan upeti? Semua peserta upeti sudah ada di sini. Keringat dingin tiba-tiba mengucur di dahi lelaki tua itu. "Mengapa aku tidak bisa melihatnya?" kata Sutang. "Itu mereka." Lelaki tua itu tampak menggigit lidahnya dan berbicara dengan ragu-ragu. "Mereka." Sutang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat bahwa Suan Yue Xingjun adalah ibel wanita. Ia tertegun, lalu menjadi marah, dan berbalik menatap lelaki tua itu. "Aku tahu Tuan Suci tidak akan menyukainya," kata lelaki tua itu buru-buru, "jadi aku secara khusus meminta seseorang untuk menyiapkan lebih banyak upeti beberapa hari terakhir ini." Sutang menatap lelaki tua itu dengan tatapan yang seolah berkata, "Kamu pintar." Lalu berkata, "Pimpin jalan." Pria tua itu bergegas melewati aula utama, lalu mendorong pintu sudut dan masuk. Sutang mengikutinya perlahan. Ketika ia kembali ke aula samping, ia mendapati aula itu penuh dengan wanita, kebanyakan berusia antara 17 dan 18 tahun. Mereka begitu cantik hingga aroma kosmetik memenuhi udara. Sutang terdiam, diam-diam mengkritik Suan Yue Xingjun. Betapa tidak sabarnya dia dulu memberi kesan bahwa bahkan para guru agung pun menyukai ini. Orang tua itu melihat Sutang semakin tidak bahagia, dia pun jatuh berlutut dengan suara keras, seluruh tubuhnya gemetar dan tidak dapat berbicara. Sutang sedang tidak ingin mempersulit pihak lain. Ia berpikir bahwa lelaki tua itu pasti sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa orang yang kembali bukanlah Suan Yue Xingjun, melainkan orang asing. Tidak mudah baginya untuk bertahan beberapa hari ini. "Apakah ada brankas rahasia di sini?" Sutang bertanya langsung ke intinya. Ya. Lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu mengangguk seperti ayam mematuk nasi, "Tapi, aku tidak punya kuncinya." "Bawa saja aku ke sana," kata Sutang. Orang tua itu tampak sedikit lebih santai, lalu dia segera bangkit dan berjalan menuju gang lain. Tak lama setelah berjalan, Sutang merasakan fluktuasi kekuatan spiritual. Setelah berbelok di tikungan, sebuah lapangan datar muncul di hadapannya. Di ujung lapangan datar lainnya terdapat sebuah batu besar dengan gerbang besi bundar yang tertanam di dalamnya. Fluktuasi kekuatan spiritual terpancar dari gerbang besi, yang jelas-jelas masih memiliki rune dan batasan di dalamnya. "Kamu kembali dulu dan jangan biarkan siapapun menggangguku," kata Sutang. Orang tua itu mengangguk berulang kali, lalu berbalik dan bergegas kembali. Sutang mengangkat tangannya dan melepaskan pedang ajaibnya. Cahaya pedang melesat ke atas dan menghantam gerbang. Ia telah melihat bagaimana Zhen Miao Xingjun menerobos gerbang rumah Seng Yun, tetapi ia tidak memiliki banyak pengalaman, jadi ia hanya bisa berjuang keras. Bum 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 bum. Gerbang besi bundar itu diserang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jimat-jimat berubah menjadi hantu dan melesat keluar, terus-menerus menggelinding ke arah posisi Sutang. Serangan balik tingkat ini dapat dengan mudah ditahan dengan mengandalkan baju zirah sihir, belum lagi ia juga memiliki kesadaran ilahi pelindung, dan tidak banyak batasan yang ditinggalkan oleh penguasa bintang Suanyu. Ini adalah sarangnya,
selama bisa melindungi bawahannya, jika musuh yang kuat menyerang ke sini, berapapun batasan yang dipasang, itu tidak akan berguna. Setelah sekitar setengah jam, cahaya yang berkelap-kelip di gerbang bundar itu semakin redup. Su Tang berjalan perlahan ke arahnya, dan dengan suara dentuman pedang ajaibnya yang keras, ia memotong kunci besi di gerbang itu. Su Tang membuka pintu dan masuk. Tidak ada apapun di dalamnya kecuali lubang yang mengarah langsung ke tanah. Su Tang melompat ke dalam gua. Sesaat kemudian, matanya berbinar dan ia menemukan sebuah lubang besar dengan radius beberapa ratus meter di bawah kakinya. Lubang itu penuh dengan berbagai macam senjata spiritual, dan di rak-rak di sampingnya, terdapat banyak botol dan toples. Ada cairan bening yang terus mengalir di dalam lubang besar itu. Semua senjata spiritual yang dilihatnya tidak lengkap dan cacat. Su Tang menyadari bahwa cairan itu agak aneh. Ia membungkuk, mengambil pedang spiritual di tangannya, dan mengamatinya dengan saksama. Tetes demi tetes cairan yang terbungkus cahaya keemasan menetes dari pedang spiritual. Su Tang mengerutkan kening. Cairan itu tampaknya melarutkan senjata spiritual, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang memancar dari lubang besar itu juga sangat kuat. Energi spiritual yang begitu kaya, tidak lebih buruk dari Seng Yun Mansion. Su Tang mendongak dan melihat sekeliling. Tentu saja, tempat ini tidak sebesar Seng Yun Mansion, hanya sekitar 1000 meter persegi, tetapi kepadatan energi spiritualnya sangat menakjubkan, dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan itu. Su Tang terbang ke tepi lubang, duduk bersila di tanah, lalu mulai memejamkan mata dan mengatur napas. Ia akan merasakan secara intuitif betapa bermanfaatnya energi spiritual di sini selama latihannya. Setelah sekian lama, Su Tang tersenyum, lalu mendesah pelan. Ia memiliki tanah yang begitu berharga, tetapi alih-alih tinggal di guanya sendiri untuk berlatih, ia malah berkomplot melawannya, Su Tang. Ia benar-benar mencari masalah. Kemudian, Su Tang membalikkan tangannya, dan sebuah manik bundar muncul di tangannya. Sudah waktunya untuk menghancurkan benda-benda ini. Pada saat ini, suara panik lelaki tua itu terdengar dari luar Tuan Suci. Ini tidak baik, ini tidak baik. Su Tang mengerutkan kening, melompat, dan terbang keluar dari gua. Ia melihat lelaki tua itu terbaring di pintu masuk gua, berteriak tanpa henti. Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu aku? Teriak Su Tang. Tuanku, ada tamu yang datang, kata lelaki tua itu dengan nada mendesak. Tamu siapa? Su Tang tercengang. Aku juga tidak tahu, kata lelaki tua itu, tapi dia sudah pernah ke sini beberapa kali sebelumnya, dan sepertinya dia punya hubungan dekat dengan Master Xuan Yue. Sepertinya seseorang telah membawa harta spiritual lain. Su Tang menghela napas lalu mendarat di tepi lubang bawa aku ke sana. Sebenarnya, Su Tang saat ini tidak menyadari bahwa mentalitasnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika pertama kali melangkah keluar dari langit berbintang, ia selalu tampak malu-malu, tetapi dengan pengalaman yang berulang, ia memperoleh manfaat yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh Dewa Bintang biasa. Keyakinan datang dari kekuatan. Sejauh ini, beberapa kultivator tingkat Dewa Bintang telah gugur di tangannya. Kecuali jika itu adalah Dewa Bintang Daluo yang tingkat kemajuannya lebih tinggi darinya, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Dipimpin oleh lelaki tua itu, Su Tang melangkah masuk ke ruang tamu. Seorang pemuda bergaun hitam sedang berbaring malas di kursi malas, bersenandung, dengan tangan di belakang kepala dan kaki disilangkan, tampak sangat santai. Begitu melihat Su Tang, pemuda itu tertegun dan lagu yang sedang disenandungkannya tiba-tiba berhenti. Ia mengamati Su Tang dari atas ke bawah, dan Su Tang juga menatapnya. Sesaat kemudian, pemuda itu tersenyum, lalu berdiri tegak dan berkata perlahan, "Selamat." Su Tang sedikit tertegun, tetapi kemudian ia mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Suasana tegang di aula perlahan mengendur. Ia tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda datang ke sini, ada apa?" Hubungan antar Star Lord biasanya cukup jauh, masing-masing mengejar kultivasinya sendiri. Kecuali mereka teman dekat, mereka mungkin mencari keadilan untuk mendiang Star Lord Xuan Yu, atau yakin dapat melenyapkan Su Tang dan mengambil alih segalanya di sini. Dalam hal ini, konflik tak terelakkan. Umumnya, mereka akan menerima begitu saja fakta yang ada. Kemampuan Su Tang untuk melenyapkan Star Lord Xuan Yu dan menduduki gua kediaman jelas menunjukkan bahwa ia bukan orang baik. Wajar bagi mereka untuk memilih mengabaikan situasi tanpa memahami situasinya dengan jelas, demi melindungi diri. Saya seorang pengusaha, jadi saya datang ke sini untuk berbisnis. Pria muda itu mendesah. Xuan Yue Xingjun bilang dia punya bisnis besar yang harus saya urus. Saya berlari sejauh ini dengan semua kekayaan saya dengan penuh semangat, tapi saya tidak menyangka. Kau bisa berbisnis denganku, kata Su Tang, lalu dia duduk di kursi lain. Pemuda itu menatap langit-langit dalam diam untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berbalik menatap Su Tang. Pedang Xuan Yu milik Xuan Yu Star Lord seharusnya ada di tanganmu, kan? Ini,
Su Tang melambaikan tangannya, dan dua pisau bundar berbentuk bulan sabit jatuh ke atas meja. Sebenarnya, Su Tang awalnya berencana menyimpan kedua pisau bundar ini. Ketika ia membuka lubang spiritual berikutnya, ia bisa menyempurnakan kedua pisau bundar tersebut. Sekarang ia mengeluarkan kedua pisau bundar itu hanya untuk melihat apa yang akan digunakan pihak lain sebagai gantinya. Pemuda itu mengambil dua pisau bundar, mengamatinya dengan saksama dalam waktu lama, lalu meletakkannya di atas meja dan berkata lembut, 10 Xuan Jisi. Ini adalah harta spiritual kelahiran Xuan Yue Xingjun. Hanya ada 10 Xuan Jisi. Bukankah terlalu sedikit? Su Tang mengerutkan kening. Dia tidak tahu berapa harganya, jadi dia mencobanya dengan santai. Tentu saja, untuk Xuan Yu Xingjun, ada lebih dari 10 Xuan Jisi, kata pemuda itu, tapi kau harus mengerti, aku membeli harta spiritualmu, dan aku harus menjualnya nanti. Kekuatan harta spiritual ini berasal dari pemurnian kesadaran ilahi yang berkepanjangan. Dan siapapun yang akhirnya mendapatkan harta spiritual ini harus terlebih dahulu memusnahkan sisa kesadaran ilahi Xuan Yu Xingjun sebelum harta spiritual itu dapat mengenali pemiliknya. Setelah kesadaran ilahinya benar-benar hilang, kekuatan 10%-nya akan berkurang setidaknya 6 atau 70%. Setelah itu, harta spiritual ini harus dimurnikan lagi. 10 Xuan Jisi sudah terlalu banyak. Su Tang merenung dalam diam, bertanya-tanya apakah itu pantas atau tidak. Xuan Jisi tidak hanya bisa diolah menjadi pil Rongshen, tetapi juga merupakan barang tukar yang setara di bidang bintang. Jika ia mengumpulkan banyak, itu akan sangat berguna di masa depan. Ini pertama kalinya kita berbisnis. Aku hanya menawarkan harga ini untuk berteman, kata pemuda itu dengan tenang. Jika Xuan Yue Xingjun yang duduk di sini dan ingin menjual harta spiritual kelahirannya, aku akan memberinya maksimal 5. Kau membiarkanku memanfaatkan 5 Xuan Jisi dalam transaksi bisnis pertama ini. Kau sungguh murah hati, kata Su Tang sambil tersenyum. Percaya atau tidak, kata pemuda itu, sebenarnya, pekerjaanku tidak mudah, jadi aku selalu berusaha mengenal lebih banyak orang dan berteman. Ini memudahkan kita berdua. Kalau butuh sesuatu, tinggalkan pesan saja dan aku akan segera datang, jadi kamu tidak perlu repot-repot ke sana kemari. Yang lebih penting, kamu tidak perlu khawatir lagi pergi ke pasar gelap. Tentu saja, hargaku sedikit lebih murah daripada harga di pasar gelap. Lagi pula, aku juga harus makan, kan? Jika aku juga punya bisnis besar, apakah kamu akan melakukannya? Tanya Su Tang lembut. Oh, mata pemuda itu berbinar dan dia langsung menjawab, tentu saja aku akan melakukannya. Su Tang mengeluarkan sebuah manik bundar dari cincin itu dan melemparkannya dengan santai kepada pemuda itu. Pemuda itu mengulurkan tangannya dengan penuh minat, menangkap manik itu, lalu mengamatinya dengan saksama. Setelah beberapa lama, tangan pemuda itu tiba-tiba gemetar, dan manik itu hampir jatuh. Ia segera mengulurkan tangannya yang lain dan memegang manik itu dengan kedua tangan, tetapi tangannya gemetar hebat, dan wajahnya memucat. Kemudian ia menoleh sedikit demi sedikit dengan susah payah dan menatap Su Tang ini benih naga. Su Tang tersenyum misterius, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa karena jika ia mengatakannya, rahasianya mungkin terbongkar dan ia tidak akan bisa menjualnya dengan harga bagus. Pokoknya, dia ingin menghancurkan manik-manik ini. Kalau dia bisa menjualnya, itu bagus sekali. Soal apakah itu akan mengungkap keberadaannya, dia tidak peduli. Dia akan tinggal di sini beberapa hari lalu pergi. Ekspresi pemuda itu terus berubah. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang, kudengar Pangeran ke-9 Jiao Tu dibasmi, yang menyebabkan kegemparan besar di seluruh wilayah bintang. Kurasa kau salah satunya. Su Tang masih tidak berbicara. Aku seharusnya tidak datang. Pemuda itu memasang wajah getir, lalu dengan hati-hati meletakkan manik-manik itu di atas meja satu persatu. Kenapa kamu tidak datang? Tanya Su Tang dengan tenang. Kenapa kau bertanya padahal kau sudah tahu jawabannya? Pemuda itu menepuk lengan bajunya, matanya berbinar. Kau telah membocorkan rahasiamu dengan menunjukkan benih nagamu. Tentu saja, aku harus membungkammu. Su Tang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Kamu sudah lama tidak bekerja di bidang ini, kan? Apa maksudmu? Pemuda itu mengerutkan kening. Kenapa kau mencoba membungkam mereka tanpa alasan? Kalau aku takut, aku tidak akan mengeluarkan benda ini untuk kau lihat, kata Su Tang lembut. Pada pertemuan pertama ini, apakah kau begitu percaya padaku? Cibir pemuda itu. Siapa bilang aku percaya padamu? Tanya Su Tang Qi. Hehehe, apa kau tidak takut lokasi gua ini akan bocor setelah aku pergi? Tanya pemuda itu. Aku akan pergi dalam beberapa hari, kata Su Tang, kau mengungkapkannya atau tidak, itu bukan urusanku. Ini, pemuda itu tertegun, dan raut wajahnya sedikit melunak. Kau tidak menginginkan gua ini lagi. Kau tahu, Xuan Yu Xingjun telah beroperasi di sini selama ribuan tahun, dan masih sebesar ini.
Bisakah kau menyerahkannya begitu saja? Tidak, Sutang menggelengkan kepalanya, lalu berhenti sejenak dan tertawa kurasa aku keceplosan. Hei, aku akan menjual gua ini padamu. Kau mau, beri aku harga. Meski baru pertemuan pertama mereka, Sutang bisa merasakan bahwa pihak lain itu adalah seorang kultivator tanpa rasa permusuhan, yang hanya fokus pada bisnis, jadi dia bersikap sangat santai. Anda benar-benar pelawak, Pak. Mata pemuda itu berputar-putar. Anda akan segera pergi, berapa harga yang Anda minta? Aku bisa memotong akar spiritual di sini setelah aku pergi. Sutang tersenyum dan berkata, katakan padaku, kau mau atau tidak? Aku selalu bepergian, jadi gua ini tak berguna bagiku. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Makanya aku bilang kamu masih baru di industri ini dan terlalu bodoh. Sutang berkata, tidak bisakah kamu menjualnya ke orang lain saja? Ya, pemuda itu tertegun, lalu tiba-tiba berdiri, berjalan ke pintu dan melihat ke kejauhan. Kamu mau atau tidak? Sutang sedikit tidak sabar. Ya, pemuda itu berbalik dan berkata, jangan tawar-menawar. Termasuk pedang Suanyu, aku akan memberimu 30 Suanjisi. Tidak lebih. 30. Sutang merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, setuju. Pemuda itu berjalan kembali ke kursi dan duduk sambil mendesah, dan suasana pun hening. Sebenarnya, kedua belah pihak tahu bahwa transaksi ini baru permulaan. Yang lebih penting adalah manik-manik bundar di atas meja. Pemuda itu menginginkannya, tetapi ia memiliki berbagai kekhawatiran. Sutang tidak ingin tertipu. Karena ia tidak mengerti, ia harus lebih sedikit bicara agar tidak terbongkar. Setelah menghabiskan secangkir teh, Sutang tak kuasa menahan diri dan matanya tertuju pada manik bundar itu di mana benda ini. Kau menginginkannya. Aku sedang berpikir, ekspresi pemuda itu sangat rumit tapi, panas, terlalu panas. Kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya, kata Sutang lembut. Tentu saja, ia harus menemukan cara untuk menjual manik-manik bundar ini. Hehe, semua orang tahu yang sebenarnya, tapi... Pemuda itu terdiam sejenak, lalu ia seperti teringat sesuatu, menggertakkan giginya, lalu melambaikan telapak tangannya di atas meja aku mau. Setelah itu, ia mengulurkan tangan untuk mengambil manik-manik bundar di atas meja. Tunggu, Sutang mengulurkan tangan dan memegang manik-manik itu. Berapa harganya? Meskipun benih naga itu bagus, para dewa bintang dari berbagai bidang bintang telah waspada sekarang, dan mereka pasti sedang menyelidiki dengan sangat ketat. Aku hanya bisa menjual benih naga secara diam-diam, dan orang yang mengambil alih juga akan khawatir, jadi mustahil bagi mereka untuk memberiku harga yang terlalu tinggi, kata pemuda itu. Aku hanya ingin tahu, berapa banyak yang akan kau berikan padaku? Kata Sutang. Pemuda itu hampir menggigit giginya, lalu perlahan-lahan mengulurkan jarinya. 10.000, tanya Sutang. Omong kosong. Pemuda itu melompat dari kursinya dengan sangat gembira, urat-urat di dahinya menonjol. Bahkan di masa damai, tanpa ada yang peduli, jumlah spesies naga takkan pernah melebihi 300. Kau mau 10.000? Gila? Ya. Lalu berapa yang akan kau berikan padaku? Tanya Sutang. Sepertinya ia tidak salah. Pihak lain itu tidak terlalu licik dan baru saja memasuki industri ini belum lama ini. Ia bisa mendapatkan detailnya hanya dengan beberapa kata-kata santai. 100 Suanjisi. Pemuda itu berkata dengan wajah tegas, kalau mau jual, ya jual saja. Kalau tidak mau, lupakan saja. Aku akan memberimu 30 Suanjisi, tinggalkan pedang Suanyumu, lalu segera pergi. Oke, Sutang mengangguk. Ini dianggap untung. Kau benar-benar berkeliaran di ladang bintang dengan benih naga. Apa kau tidak takut para praktisi garis keturunan naga sejati akan mengincarmu? Pemuda itu mencibir, lalu mengeluarkan botol porselen kecil dari cincin penyimpanannya, bergegas ke tengah ruang tamu, membuka botol porselen itu, dan menuangkan cairan biru muda dari botol porselen itu. Cairan biru muda itu akan mengalir sendiri. Setelah meneteskan 2 atau 3 tetes pada benih naga, cairan yang menyebar itu akan membungkus benih naga. Dalam sekejap, benih naga itu berubah menjadi biru muda, dan cahaya yang berkelap-kelip di dalamnya perlahan meredup. Pemuda itu akhirnya menghela napas lega lalu tersenyum. Apa itu? Tanya Sutang. Itu bedak talek. Pemuda itu melempar botol porselen itu ke tanah dengan santai. Itu bisa menghalangi fluktuasi benda-benda spiritual. Kau belum pernah melihatnya. Tidak, Sutang berkata, apa perlu khawatir? Aku duduk tepat di depanmu, dan kau juga tidak merasakan fluktuasi apapun dari benih naga. Tentu saja aku tidak bisa merasakannya, kata pemuda itu, tapi ada begitu banyak praktisi garis keturunan naga sejati. Bagaimana kau bisa tahu siapa yang telah mempraktikkan seni naga sejati? Jika seseorang menargetkanmu, kau mungkin mati tanpa tahu bagaimana kau mati. Hati Sutang tiba-tiba mencelos.
Ketika ia menemukan benih naga, ia hanya mengambil satu yang mati, sementara benih naga lainnya masih hidup dan hanya bisa disimpan dalam benih spiritual agung milik Helan Fei Qiong. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang tidak disengaja akan membuat Helan Fei Qiong berada dalam krisis besar. Tidak adakah cara lain untuk mengisolasi fluktuasi spesies naga? Tanya Sutang dengan suara berat. Melihat suasana hati Sutang yang tiba-tiba memburuk, pemuda itu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan jika disembunyikan di dalam cincin penyimpanan atau benih roh, akan sulit untuk menghalangi induksi seni naga sejati. Mungkinkah, melambaikan tangan di depan pasar gelap benar-benar terakhir kalinya mereka bertemu? Sutang tiba-tiba merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya. Ia sangat menyesalinya. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia pasti sudah menghancurkan semua benih naga itu sejak awal. Pemuda itu mengeluarkan beberapa kotak giok putih dari cincinnya, membukanya satu persatu, dan menghitungnya sejenak. Ia menyeringai dan menatap Sutang. Tuan, maafkan saya mungkin berutang 10 Xuan Jizi kepada Anda. Sutang menarik napas panjang untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Saat ini, rasanya sia-sia terlalu banyak berpikir. Ia berharap Helan Fei Qiong akan diberkati oleh takdir. Ia ingat bahwa sebelum pergi, ia telah bertanya kepada tetua agung dari klan yang masih hidup tentang nasibnya. Karena masa depan tidak dapat diprediksi, ia merasa gelisah dan berharap mendapatkan sedikit penghiburan. Namun, tetua agung memberitahunya bahwa begitu seseorang dipromosikan menjadi penguasa bintang dan memasuki langit berbintang, takdirnya berada di luar jangkauan tetua agung. Namun, baik dirinya, Sutang, maupun Helan Fei Qiong memiliki kekayaan yang melimpah dan kemungkinan besar tidak akan mati muda, jadi mereka harus mencapai sesuatu di langit berbintang. Pada saat ini, dia benar-benar berharap agar semua ini disimpulkan oleh tetua agung dengan menggunakan angka-angka dewa, dan bahwa Helan Fei Qiong pasti baik-baik saja. Sutang terbatuk kering dan mengalihkan pandangannya ke arah pemuda itu. 130 Xuan Jizi tidak cukup. Aku ingat kau bilang kau membawa semua kekayaanmu untuk berbisnis dengan Suanyu Xingjun. Apa hanya ini yang kau punya? Karena suasana hati sedang jelek, nada pun otomatis jadi jelek. Hanya 10 Xuan Jizi. Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, aku punya banyak harta spiritual dan ramuan di sini. Kau bisa memilih beberapa untuk melengkapi 10 Xuan Jizi. Apa yang kamu miliki? Tanya Sutang. Apa yang kamu inginkan? Tanya pemuda itu. Aku menginginkan apapun yang kau miliki, kata Sutang. Apapun yang kau mau, aku akan terima. Pemuda itu pun merasa kesal. Sutang menatap pemuda itu sejenak, tersenyum, lalu berkata dengan lesu, pilih saja beberapa di antaranya. Pemuda itu ragu sejenak, lalu mengganti pokok bahasan apakah Anda punya teman yang juga membawa benih naga. Ya, Sutang mengangguk. Tidak ada yang disembunyikan. Pemuda itu ingin mengatakan sesuatu untuk menghibur Sutang, tetapi ia ingat bahwa ia baru saja berbicara belak-belakan. Jika ia berkeliaran di ladang bintang dengan benih naga, ia akan mencari kematian. Ia tidak bisa bicara gegabah sekarang. Ia merenung sejenak dan mengeluarkan botol porselen kecil dari cincinnya. Kau tidak ingin tinggal di Gua Suanyu Starlord, jadi kau harus punya tempat tinggal rahasia sendiri. Aku akan menghitung sebotol cairan pendingin roh ini sebagai 10 Xuan Jizi untukmu. Itu cuma sebotol kecil cairan pendingin roh, kenapa harganya begitu mahal? Sutang mengerutkan kening. Apa gunanya? Menempatkan harta spiritual di dalam benih spiritual akan menyebabkan kekuatan spiritual menghilang terlalu lambat. Cairan pendingin spiritual dapat mencairkan harta spiritual dalam waktu singkat dan memadatkan kembali energi spiritual, sehingga kultivasi Anda dapat meningkat secara signifikan, kata pemuda itu. Ketika Sutang mendengar kata-kata harta karun spiritual yang meleleh, dia tiba-tiba teringat pada brankas rahasia Suanyu Xingjun dan bertanya, apakah kamu juga menjual cairan pendingin roh kepada Suanyu Xingjun? Ya, pemuda itu mengangguk. Suanyu Xingjun adalah sosok yang kuat dan sering mendapatkan harta spiritual dalam jumlah besar. Namun, dia tidak memiliki benih spiritual tingkat domain, jadi dia membeli cairan pendingin roh dariku. Apakah benih roh tingkat domain begitu langka? Tanya Sutang. Itu tidak jarang, tetapi tidak umum juga, kata pemuda itu. Kalau begitu, karena Suanyu Xingjun memiliki latar belakang yang hebat, bagaimana mungkin dia tidak memiliki benih roh tingkat domain? Tanya Sutang lagi. Ada dua cara untuk mendapatkan benih roh tingkat domain. Salah satunya adalah dengan menyempurnakannya secara perlahan dengan kesadaran ilahi Anda, atau mencuri milik orang lain. Pemuda itu berkata, mengubah benih roh menjadi kekacauan kecil sedikit demi sedikit dan membangun dunia Anda sendiri bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan banyak waktu dan energi. Jika Anda mencuri milik orang lain, maka ada dua cara, satu disebut merampok saat masih hidup, dan yang lainnya adalah mendapatkannya setelah kematian. Apa maksudmu? Tanya Sutang bingung. Merampok hidup-hidup berarti menghabisi lawan dalam pertarungan dan merebut benih roh.
Namun, benih roh mengandung kesadaran pemiliknya. Jika seseorang tahu bahwa kematian tak terelakkan, satu pikiran saja akan menghancurkan dunia di dalam benih roh, meninggalkannya tanpa apapun. Pemuda itu berkata, mati mengacu pada seorang kultivator hebat yang kemajuannya tak lagi dapat dipertahankan dan binasa. Separuh dari mereka akan menghancurkan benih roh mereka, sementara separuh lainnya, tak sanggup menanggung kehilangan garis keturunan, akan meninggalkan benih roh mereka. Menerima warisan dari seorang senior seperti ini adalah berkah yang luar biasa. Apakah menurutmu semua orang seberuntung itu? Itu masih tidak masuk akal. Su Tang menggelengkan kepalanya. Begini saja, benih spiritual dan harta spiritual itu berbeda. Pemuda itu tersenyum dan berkata, satu harta spiritual kelahiran saja sudah cukup. Memiliki lebih banyak dapat mengganggu pengembangan diri. Benih spiritual, di sisi lain, dapat memelihara energi spiritual. Tidak ada yang pernah mengeluh karena memiliki terlalu banyak. Jadi, harta spiritual itu seperti cangkul, dan benih spiritual itu seperti ladang. Sedangkan untuk cangkul, tidak masalah asalkan mudah digunakan. Jika ada masalah, bisa diperbaiki seiring waktu. Tapi tentu saja, semakin banyak ladang, semakin baik. Setahu saya, beberapa makhluk agung memiliki lebih dari 100 benih spiritual. Tapi saya belum pernah mendengar ada orang yang memberikan benih spiritual mereka kepada orang lain. Su Tang mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Kalau kau ingin mendapatkan benih roh, kau tetap harus mengandalkan keberuntunganmu sendiri. Pemuda itu melanjutkan, dengan latar belakang Xuan Yue Xingjun, meskipun mustahil mendapatkan benih domain secara cuma-cuma, selama kau mendapatkannya, kau bisa dengan mudah meningkatkan benih roh ke tingkat domain. Para pendukungnya akan tetap membantunya dalam hal kecil ini. Siapa pendukung Xuan Yue Xingjun? Su Tang bertanya. Pemuda itu mengulurkan dua jarinya dan melambaikannya ke arah Su Tang. Apa artinya? Dua benih misterius. Pemuda itu berkata, saya tidak bisa memberikan informasi ini secara cuma-cuma. Kami baru saja membuat kesepakatan. Begini saja. Pemuda itu menggelengkan kepala dan berkata, kamu tidak harus membelinya. Aku tidak memaksamu. Su Tang mendesah pelan. Ia memaksakan diri untuk melupakan Helan Fei Qiong. Jalan kultivasi memang dingin dan kejam, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Jika Helan Fei Qiong dalam bahaya, ia pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, tetapi sekarang, ia harus menenangkan diri dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kini setelah ia memulai jalan ini, ia harus berusaha sebaik mungkin untuk terus maju sampai akhir. Yang pertama adalah karma, yang kedua adalah kultivasi. Kekhawatiran sesaatnya telah mengganggu pikirannya. Ia sama sekali tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. Lagi pula, apapun yang ia lakukan, itu tidak akan ada gunanya. Lupakan saja, kata Su Tang. Kau pelit sekali. Apa kau tidak ingin tahu latar belakang Xuan Yue Xingjun? Tanya pemuda itu, jadi, seorang Xuan Jisi. Aku tidak ingin tahu, kata Su Tang langsung, lalu berhenti sejenak namun, aku bisa membuat kesepakatan lain denganmu. Urusan apa? Tanya pemuda itu. Apakah kamu punya jimat yang bisa membawamu ke wilayah bintang lain? Tanya Su Tang. Benda ini, kalaupun aku punya, kau takkan membelinya. Pemuda itu berkata sambil tersenyum kecut, yang ada lokasinya, nilainya lebih dari 100 Xuan Jisi. Yang tak ada lokasinya, nilainya antara 50 dan 60 Xuan Jisi. Apa kau rela melepasnya? Mahal sekali. Su Tang tercengang. Omong kosong, kata pemuda itu, bahkan makhluk-makhluk agung itu pun seringkali harus berjalan di jalan bintang dengan patuh. Jika jimat semacam ini murah, tak seorang pun akan berjalan di jalan bintang sejak dulu. Su Tang menggelengkan kepalanya, dan pemuda itu tiba-tiba tersenyum tapi aku punya solusi. Metode apa? Tanya Su Tang. Kemanapun kau ingin pergi, aku akan mengantarmu, kata pemuda itu, lalu mengulurkan tangannya 5 Xuan Jisi. Kau benar-benar mengulurkan tanganmu dari bawah peti mati. Su Tang marah sekaligus geli, lalu bertanya, bagaimana caramu mengirimkannya? Aku punya caraku sendiri. Kau akan mengerti begitu kita keluar dari gua, kata pemuda itu. Aku tahu kau tidak berani mengambil jalan bintang sekarang. Sebenarnya, aku juga tidak. Lagi pula, aku baru saja menerima benih rohmu. Kalau ada yang salah, aku akan mati. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Kamu mau pergi kemana? Tanya Su Tang balik. Aku akan pergi ke wilayah bintang belantara besar dan mencari teman untuk menjual benih naga itu, kata pemuda itu. Lagi pula, dia mungkin juga tertarik dengan gua ini. Baiklah, kalau begitu kirim aku ke wilayah bintang gurun besar, kata Su Tang. Kapan kita berangkat? Tanya pemuda itu. Aku istirahat dulu. Aku agak bingung, kata Su Tang. Kau mengkhawatirkan rekan-rekanmu. Tanya pemuda itu, lalu mendesah. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Tak ada gunanya terlalu banyak berpikir. Kau mungkin tidak suka apa yang kukatakan,
Tapi itulah kenyataannya. Dulu, ada 7 orang dari kami yang meninggalkan wilayah asal bersama-sama. Hehe, kami dikenal sebagai 7 Hong Tuo. Sekarang, hanya aku yang tersisa. Su Tang terdiam cukup lama, lalu menghindari topik itu. Aku akan mencari tempat untuk beristirahat dulu. Baiklah, aku akan menunggumu di sini, kata pemuda itu. Su Tang perlahan meninggalkan ruang tamu dan berjalan tanpa tujuan di gang. Ia ingin memaksa diri melupakan Helan Fei Qiong, tetapi setelah sekian lama, mereka telah menjalin persahabatan yang erat melalui pertempuran berdampingan yang berulang kali. Terlebih lagi, tanpa Helan Fei Qiong, ia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Bagaimana mungkin ia bisa melupakannya? Setelah berjalan entah berapa lama, Su Tang melihat gerbang besi bundar itu lagi. Ternyata ia kembali berada di depan brankas rahasia Suan Yue Xingjun. Ia berhenti sejenak dan berjalan perlahan masuk. Mendarat di samping lubang besar itu, Su Tang duduk di tanah dan mengeluarkan barang-barang yang telah ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Ia harus memaksakan diri untuk memikirkan hal lain agar emosinya mereda. Ia mengambil dan meletakkan barang-barangnya satu persatu, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Su Tang merasa lelah, terduduk lemas, menyandarkan kepalanya di tangannya, dan perlahan menutup matanya. Tanpa sadar, Su Tang tertidur. Setelah sekitar setengah jam, seberkas cahaya memancar dari harta spiritual yang tersebar di tanah, lalu sebuah lempengan giok merah menggelinding perlahan, dan menggelinding hingga ke lubang besar di depannya. Lempengan giok itulah yang ditemukan Su Tang di aula tempat ia mengumpulkan kristal-kristal pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Token giok itu menggelinding ke dalam lubang besar, dan cahaya yang mengalir di sekitarnya berubah, mengembun menjadi riak-riak berbentuk pusaran dan berkumpul menuju token giok. Fluktuasi kekuatan spiritual yang tiba-tiba meningkat segera membangunkan Su Tang. Ia berdiri dan melihat sekilas lempengan batu giok, serta menemukan perubahan yang disebabkan oleh lubang besar tersebut. Su Tang tidak bergerak, hanya mengerutkan kening dan mengamati dengan saksama. Token giok itu memancarkan daya tarik yang sangat kuat, yang tidak hanya menyedot kekuatan spiritual di udara, tetapi bahkan kesadaran ilahi pelindungnya pun terkelupas dari tubuhnya. Su Tang sedikit terkejut, dan buru-buru mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengerahkan kekuatan spiritualnya guna melawan daya tarik itu. Setelah sekitar setengah jam, kekuatan spiritual di brankas rahasia itu telah layu, gelombang cahaya yang berkelebat di lubang raksasa itu semuanya telah lenyap, dan tumpukan berbagai harta spiritual telah berubah menjadi besi tua yang kusam. Su Tang mengangkat tangannya, dan liontin giok itu terbang keluar dari lubang dan mendarat di telapak tangan Su Tang. Saat itu, pemuda itu jatuh dari langit dan terkejut mendapati brankas rahasia itu telah tak bernyawa. Ia pernah ke sana sebelumnya, tetapi kini telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Kau agak kurang ajar, pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, aku sudah menjual gua ini padamu, tapi kau malah menghancurkan akar spiritual di sini. Apa itu tidak keterlaluan? Bukan aku, kata Su Tang, ini. Pemuda itu sama sekali tidak mempercayainya dan mencibir, menarikkah berbicara seperti itu? Paling buruk, aku bisa mengembalikan Suan Jizi itu kepadamu. Su Tang berkata, sebenarnya, aku juga sangat terkejut. Aku tidak mengendalikannya sama sekali. Ia berlari masuk sendiri dan kemudian menyerap semua energi spiritual di sini. Itu mengingatkanku pada seni kehidupan abadi milik Pangeran ke-9 Jiao Tu, tetapi ini bahkan lebih kuat daripada seni kehidupan abadi. Melihat Su Tang tidak berniat mengelak dari tanggung jawabnya, raut wajah pemuda itu sedikit melunak. Ketika tatapannya tertuju pada token giok itu, ia tiba-tiba membeku, seolah teringat sesuatu. Ia lalu bertanya, maksudmu, kau tidak menggunakan kesadaran ilahimu untuk mengendalikannya, dan benda itu melakukannya sendiri. Nah, apakah kau tahu asal-usulnya? Tanya Su Tang lembut. Pemuda itu mengenali spesies naga dengan sangat cepat terakhir kali. Ia memiliki penglihatan yang tajam. Jika ia bisa memberinya sedikit informasi, itu akan sangat membantu. Coba kulihat, kata pemuda itu. Su Tang yang melemparkan token giok itu. Ia tidak khawatir pihak lain akan mencuri harta spiritualnya. Pemuda itu mengambilnya dan mengamatinya cukup lama sebelum berkata dengan ragu, tidak banyak harta spiritual di medan bintang yang mampu menyerap energi spiritual sendiri, apalagi yang memiliki kekuatan seperti itu. Aku baru mendengar 2 atau 3, tapi tak satu pun yang seperti ini. Katakan yang sebenarnya. Su Tang tersenyum dan berkata, aku tidak akan menjual harta ajaib ini, jadi kamu tidak perlu memikirkannya. Apa yang kukatakan itu benar, kata pemuda itu, lalu ia mengeluarkan sebuah buku kuno, mengangkat tangannya, dan memancarkan pikiran ilahi. Buku kuno itu tiba-tiba memancarkan cahaya, dan mengembun menjadi tirai cahaya di udara. Kemudian, pola dan banyak kata muncul di tirai cahaya itu. Pemuda itu mengulurkan tangannya dan membuat beberapa goresan, dan pola pada layar cahaya berubah cepat seiring dengan gerakannya. Apakah kamu langsung mempelajarinya dan menerapkannya?
Su Tang mendesah. Apa yang kau tahu? Balas pemuda itu, ada jutaan harta spiritual di medan bintang, segala macam. Pengetahuanku terbatas, dan aku tak bisa mengingat sebanyak itu. Kau juga tak bisa. Terserah kamu, Su Tang mengangkat bahu. Setelah lama mencari, pemuda itu menggelengkan kepala, menyimpan buku kuno itu, lalu mengeluarkan sebuah cermin bundar. Ia mengetuk pelan bagian belakang cermin dengan telapak tangannya, dan seberkas cahaya memancar dari cermin, menyelimuti lempengan batu giok itu. Detik berikutnya, token giok itu tiba-tiba meledak dengan gelombang yang kuat, dan pilar cahaya yang menyelimutinya langsung runtuh, dan permukaan cermin berubah menjadi pecahan-pecahan yang beterbangan tak terhitung jumlahnya. Pemuda itu terkejut dan terhuyung mundur beberapa langkah. Su Tang takut token giok itu akan hancur, jadi ia segera meraihnya dan memanggilnya kembali. Pemuda itu, dalam keadaan berduka, mengumpulkan pecahan cermin itu dengan kesadaran ilahinya, dan berteriak kesakitan, cerminku yang berharga. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kan? Kata Su Tang. Aku tidak bilang aku menyalahkanmu. Ini salahku sendiri, oke. Jawab pemuda itu sambil menggertakkan gigi. Aku suka orang yang gigih dan taat aturan. Sepertinya kamu memang teman yang pantas, kata Su Tang. Jangan katakan hal-hal baik itu padaku. Kata pemuda itu dengan getir, mari kita kesampingkan dulu masalah cermin bundar itu. Kau sudah menghancurkan akar spiritual gua ini. Xuanjizi harus dikembalikan kepadaku. Kau tak perlu memberitahuku, aku akan mengembalikannya, kata Su Tang. Ia baru saja mendapatkan Xuanjizi itu dan baru saja merasa siap sebelum akhirnya harus memberikan lusinannya. Ia memang agak enggan, tetapi ia menyukai gayanya. Ia juga menghancurkan harta spiritual yang tampaknya berharga, jadi Xuanjizi ini bisa dianggap sebagai kompensasi. Kemudian Su Tang berhenti sejenak dan berkata, sudahkah kau menemukan asal-usul token giok ini? Saya tidak tahu. Saya harus kembali dan bertanya kepada orang lain, kata pemuda itu. Tanya orang lain, lupakan saja, kata Su Tang. Kamu sangat berhati-hati dalam apa yang kamu lakukan. Pemuda itu tertegun. Aku sedang memikirkanmu, jawab Su Tang acuh tak acuh. Pemuda itu mengerutkan kening dan langsung mengerti maksud Su Tang. Sesuai perjanjian, ia akan membawa Su Tang ke wilayah Bintang Gurun Raya, dan keduanya akan berpisah. Jika ia mendapat masalah karena bertanya kepada orang lain, Su Tang tidak akan terlibat, dan ia sendiri yang akan mendapat masalah. Kemudian, pemuda itu dengan hati-hati mengambil lensa yang pecah dan berkata kepada Su Tang, kamu mau pergi atau tidak? Berjalan. Kalau begitu, ikutlah aku, kata pemuda itu, lalu melompat ke arah pintu masuk gua di atas. Pemuda itu pasti sudah sering ke sini dan sangat mengenal medannya. Ia tidak membutuhkan siapapun untuk menuntun jalannya. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, sebuah tirai cahaya muncul di hadapannya. Pemuda itu melewati tirai cahaya itu dan menghilang tanpa jejak. Su Tang tanpa ragu-ragu, melewati tirai cahaya. Matanya meredup, lalu ia mendapati dirinya di langit berbintang yang luas. Su Tang menoleh ke belakang dan melihat sebuah meteorit raksasa berdiameter lebih dari 100 km. Ia tidak dapat melihat pintu masuknya, tetapi ia dapat merasakan adanya area yang memancarkan fluktuasi spiritual yang lemah. Xuan Yue Xingjun pasti telah menggunakan semacam jimat ajaib untuk menyembunyikan pintu masuk tersebut. Ada sebuah kereta kuda terparkir di sampingnya, ditarik oleh 9 ekor kuda. Masing-masing kuda tampak begitu agung dan berwarna putih salju. Ketika mereka melihat pemuda itu muncul, mereka meringkik pelan tanda senang. Masuk. Pemuda itu melambaikan tangannya lalu membuka pintu mobil. Su Tang melayang masuk ke dalam kereta. Kereta itu hanya berukuran 2 atau 3 meter persegi dari luar, dan volumenya tidak besar, tetapi begitu ia masuk, ia menemukan bahwa ada dunia baru di sini. Ada halaman kecil di kakiku. Ada meja kayu bundar di halaman, tetapi hanya ada satu kursi. Ada sumur di sampingnya. Bagian depan adalah rumah utama, dan terdapat kamar-kamar samping di setiap sisinya. Fluktuasi kekuatan spiritual memancar dari sana. Seharusnya tempat itu menjadi tempat penyimpanan harta karun spiritual. Anda sangat beruntung. Pemuda itu duduk dengan santai di satu-satunya kursi yang tersedia. Setelah bertahun-tahun, seharusnya Anda menjadi tamu pertama yang masuk ke tempat ini. Setelah berkata demikian, pemuda itu melambaikan tangannya, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Kabut di sekitar halaman pun menipis, dan langit berbintang yang cemerlang pun terlihat. Berapa harga keretamu? Tanya Su Tang lembut. Kau tak mampu membelinya, jawab pemuda itu dengan nada meremehkan. Sekalipun aku mampu, aku tak akan menjualnya. Ini harta rohaniku, harta yang menopang hidupku. Kalau kujual padamu, apa yang akan kumakan nanti? Orang-orang di bidang pekerjaanku seringkali harus menyelinap. Kalau aku mendapat masalah, aku selalu harus melewati jalan bintang. Aku pasti sudah dimakan habis sejak lama. Kalau aku ada urusan nanti,
bagaimana aku bisa menghubungimu? Su Tang mengganti topik. Mencariku. Pemuda itu terdiam sejenak. Sepertinya kau benar-benar ingin berteman denganku. Apa kau tidak takut aku akan mengkhianatimu? Aku mencuri benih naga, dan kau menjualnya. Kita seperti belalang yang terikat tali. Apa gunanya kau mengkhianatiku? Kata Su Tang enteng. Bagaimana kalau aku ditangkap oleh naga sejati? Pemuda itu menatap Su Tang. Kalau aku ingin selamat, aku tak punya pilihan selain mengkhianatimu. Selama aku di luar, mereka tidak akan benar-benar membasmimu. Jika kau biarkan mereka menangkapku, kematianmu sudah dekat. Apa kau tidak mengerti ini? Su Tang tersenyum. Kau melihat semuanya dengan jelas. Ekspresi pemuda itu melembut, lalu ia mengeluarkan sebuah jimat dan menyerahkannya kepada Su Tang. Jika ada yang ingin kau tanyakan, aktifkan jimat itu dan aku akan tahu. Selama kau tidak meninggalkan tempat ini sejauh 1000 mil, aku pasti bisa menemukanmu. Su Tang mengambil jimat itu dan menaruhnya di cincin. Kalau jimatnya terbakar sendiri, berarti aku gagal. Kau harus sangat berhati-hati. Pemuda itu memaksakan senyum. Seperti katamu, selama kau masih hidup, mereka tidak akan benar-benar membasmiku untuk menangkapmu. Waktu berlalu, dan beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Su Tang mengerahkan sebagian besar energinya untuk menempa lempengan giok tersebut, tetapi lempengan giok itu begitu keras hingga tak terbayangkan, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Di bawah kekuatan penuh kesadaran ilahiyahnya, harta spiritual biasa akan mengenalinya sebagai tuan mereka dalam beberapa menit atau jam. Meskipun pemuda itu berulang kali menghibur Su Tang, mengatakan bahwa semakin sulit memurnikan harta spiritual, semakin kuat jadinya, Su Tang masih merasa sangat cemas. Pada hari ini, mereka akhirnya mendekati wilayah bintang belantara besar, dan Su Tang harus menyimpan token giok itu untuk sementara. Kamu mau pergi kemana? Tanya pemuda itu. Letakkan saja aku di mana saja, kata Su Tang. Apa kau pernah ke wilayah bintang belantara besar sebelumnya? Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya. Wilayah bintang belantara agung mungkin yang paling kacau, tetapi juga menawarkan banyak peluang. Setidaknya bagi kami, wilayah itu berada di luar jangkauan garis keturunan naga sejati, jadi seharusnya kami tidak akan mengalami masalah apapun. Pemuda itu berkata, wilayah bintang belantara agung memiliki 3 hub, 7 prefektur, dan 64 halaman. Dengan kekuatanmu, selama kau tidak mengganggu 3 hub, kau mungkin bisa menjelajahi tempat lain tanpa masalah. Kekuatanku. Su Tang tersenyum. Kau mengalahkan Xuan Yue Xingjun, bukan? Kata pemuda itu. 870.